In. Good. Out. We're going to keep the feet the same. Add the arms. Push, pull it in. Push, pull it in. Change. We're going to have a nice easy sway. Snap it. We're going to get ready to cross our shoulders. It's going to be nice and easy. Trust me. Here we go. It is cross, shoulders, swag it out. Cross, shoulders. Punch it up. Up, up. Take it down, take it down. Up, up. Start from the top. Out, in, out, in. Change. Push, pull it in. Easy sway. Feel it. We're going to go back to that cross. Here we go. Cross, shoulders, rock, rock. Cross, shoulders, rock, rock. Punch it up. Good. Work it, work it. Knee lift. Slow. Slow. We're going to cross. Good. Punch it up. Wind it down. Hey, I am so excited to. Terima kasih. Semoga sedikit memberikan refreshment. Jadi biar tidak ngantuk karena ini jam rawan tadi Bu Evi sudah makan, kemudian ini sudah siang dan paling enak untuk kita rebahan ya. Tapi kita masih ada waktu untuk bisa berdiskusi sehingga kita akan manfaatkan. Baik. Teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di sesi siang ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana dukungan guru dalam memberikan satu aktivitas ataupun pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Oke, sebentar. Saya sedang membuka PowerPoint saya tadi. Oke, ini dia. Ya. Sudah tampak ya di layar Ibu dan Bapak semuanya. Sedang loading sepertinya. Masih OTW. Ya. Hampir. Ya, baik. Ibu Bapak, setelah ini kita akan masuk ke dalam breakout room, di mana di dalam breakout room tersebut saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak semuanya untuk berdiskusi. Ya, tadi kan kita sudah melihat nih tahapan perkembangan anak usia dari lahir sampai dengan 6 tahun, gambaran umumnya seperti itu. Teman-teman boleh menambahkan referensi dari manapun sesuai dengan tahapan itu, dan kita akan diskusikan bentuk dukungan seperti apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan usia perkembangan anak.
dukungan ini bisa macam-macam, bisa dalam bentuk aktivitas pembelajaran, bisa dalam bentuk penyiapan atau alat main yang bisa digunakan untuk anak usia sekian tuh yang seperti apa. Kemudian mungkin penataan kelasnya bagaimana, itu bisa teman-teman lakukan di sini. Jadi temukan sebanyak-banyaknya dukungan yang bisa kita berikan dalam pembelajaran di PAUD, ya, sesuai dengan usia perkembangan anak. Nah, kita ada 20 kelompok. Saya akan istilahnya memilih, ya. Nanti kelompok 1 sampai dengan ini kan berarti ada 20 kelompok. Oke, saya akan nanti akan saya putarkan picker wheel, dan kelompok mana saja yang akan menentukan sesuai dengan tahapan usia yang sudah saya siapkan ini. Jadi nanti kita pilih, ya. Oke, baik. Sebentar. Sekarang saya akan coba. Oke, nih. Ya. Oke, sudah tampak ya di depan layar teman-teman. Di situ sudah ada picker wheel, di mana di dalamnya ada kelompok usia. Sekarang kita akan pilih dulu untuk kelompok 1 sampai dengan 4. 1 sampai dengan 4, tolong perhatikan. Nanti wheel-nya akan, roda ini akan usia berapa. Itu berarti menjadi bahan diskusi teman-teman untuk mencari dukungan seperti apa yang sesuai untuk usia tersebut. Gitu ya. Oke, saya mulai. Untuk kelompok 1 sampai dengan 4. Kelompok 1 sampai dengan 4 berarti mencari dukungan yang sesuai untuk anak usia 4 sampai dengan 5 tahun, ya. Oke, sekarang 5 sampai 8. Oh, sama. Kita ulang lagi. Oke, 1 sampai 2 tahun untuk kelompok 5 sampai 8. Ya, sekarang 9 sampai 12. Oke, 9 sampai 12, 2 sampai 3 tahun. Ya. Lalu kelompok 13 sampai 16. Oh, sama. Kita putar ulang. Oh, sama lagi. Sekali lagi ya. Kalau memang masih sama, berarti nggak apa-apa. Tetap ada di situ. Kita kasih 3 kali kesempatan. Oke, 5 sampai 6 tahun untuk kelompok 13 sampai 16. Sekarang yang terakhir kelompok 17 sampai 20. Pas sekali, 3 sampai 4 tahun. Oke, baik. Masing-masing kelompok sudah tahu usia berapa yang akan didiskusikan. Silahkan masuk ke dalam breakout. Saya akan beri kesempatan 10 menit untuk bisa berdiskusi, kemudian nanti kita akan sharingkan hasil diskusinya di room besar. Berarti dilepas ya. Dilepas ya kalau mau dipegang ya. Sampai 1:30 berarti ya.
Silakan Ibu Bapak. Oke, ini masuk bor ya Bu ya? Iya, Ada 5 kita kelompok masuk toh, Ibu, dalam ya? breakout room. Ada 5 kelompok, betul. Tidak, 5 masuk kelompok ke ya? dalam kelompoknya Iya, iya. sendiri-sendiri. Masuk ke dalam Oh, kelompoknya iya. sendiri-sendiri. Tetap masuk dalam kelompoknya sendiri-sendiri, Bu. Kelompok 1 sampai 20. Iya, iya betul. Iya, iya. 1 Ya. sampai 20. Aduh, masih begini ya? Belum bisa, Pak. Ya, ini kembali lagi. Oh. Tidak bisa, kalau tidak bisa, karena waktu kita cukup singkat, mungkin teman-teman bisa seperti tadi saja diskusi di dalam WA grupnya masing-masing. Ya, Ya, ya. monggo silahkan. Ya. Mohon maaf Bu, tadi sudah kami coba masuk breakout, sudah bisa, tapi ini mungkin ada kendala apa ya? Iya, ya nggak apa-apa, kita manfaatkan WA grup saja. Ya, baik-baik Bu. Terima kasih.
teman-teman mente untuk diskusinya lewat WA Group J, karena bornya masih dalam perbaikan. Aura, gimana Aura?
jam 13.30 kita kembali ke sini untuk memaparkan hasil diskusi ya teman-teman. Masih ada 1 menit lagi. Baik, teman-teman bisa kembali ke Zoom dan mungkin untuk di WA grupnya bisa dihentikan dulu diskusinya. Oke, karena waktu kita tidak banyak, saya hanya akan memberikan kesempatan kepada 1 kelompok saja untuk bisa sharing hasil diskusinya siang ini. Baik, ini yang raise hand kelompok 1 dan di catatan saya tadi kelompok 1 sudah mendapat kesempatan di awal ya. Mungkin kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ini kelompok 10. Silahkan kelompok 10. Suaranya belum terdengar, Bun. Masih tertutup suaranya. Belum terdengar suaranya? Mungkin audionya belum terkoneksi. Atau mau diwakili teman yang lain dari kelompok 10, boleh. Nah, ini lagi connecting audio. Nah, sekarang sudah. Coba, Bunda. Oh, belum terdengar. Bunda ada headset mungkin bisa dibantu pakai headset kalau ada. Atau lebih dekat dengan perangkatnya coba. Belum terdengar? Masih belum terdengar. Maharani. Mungkin ada yang mewakili ya Bunda selain Bu Maharani. Mungkin perwakilan yang lain dari kelompok 10 menggantikan Bu Maharani karena speakernya tidak terdengar. Silahkan dari kelompok 10 yang lain yang mewakili. Iya nih, oh iya lupa sih. Silahkan Ibu Desi. Ya, boleh di-unmute dulu Bun speakernya. Ya, suara saya bisa terdengar? Jelas. Silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Ini tadi sepertinya Bu Maharani ada kesalahan teknis ya. Jadi saya mewakili dari kelompok 10 dari diskusi kita. Sebentar Bu. Ini. Ada beberapa diskusi yang sudah kita ini, bentar Bu. Yang pertama yaitu dengan memfasilitasi anak-anak usia 2-3 tahun itu dengan bermain peran. Karena pada usia itu anak-anak sedang meniru gitu ya kegiatan orang dewasa seperti itu. Terus memberikan atau mengenalkan karakter itu dengan literasi, kemudian dengan literasi itu juga mengenalkan berbagai macam emosi. Ketika anak-anak kemudian mereka menunjukkan beberapa emosi yang mereka tunjukkan, itu sudah mulai mengerti kalau oh ini saya sedang bahagia, saya sedang sedih seperti itu. Dan kita juga sebagai guru memberikan validasi atas emosi yang dimunculkan kepada dari anak-anak itu sendiri. Terus, bentar Bu.
mencari kepean di mana ini, Bu Desi? Halo? Oke, udah balik lagi ya. Boleh dilanjutkan, Bu Desi? Ya, sebentar. Terus memberikan mainan yang aman kepada anak-anak. Terus juga mainan itu ketika mainannya besar-besar seperti itu, Bu. Jadi ketika mereka mulai mengenal berhitung gitu juga dengan mainan yang besar. Terus selanjutnya, sebentar Bu, ini catatan saya. Apa lagi, Us? Ya, karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada usia 2-3 tahun itu dan memberikan beragam macam permainan untuk memberikan pengalaman permainan yang lebih beragam bagi anak-anak seperti itu. Kurang lebih dari kelompok 10 tadi hasil diskusi seperti itu, Bu. Mungkin dari kelompok 10 ada yang mau menambahi tadi, mungkin saya kelewat juga. Terima kasih, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, Bu Desi. Ada yang mau menambahkan dulu dari kelompok 10? Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada tambahan dari kelompok 10. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, tapi karena waktu kita sangat terbatas, maka saya hanya memberikan satu kelompok saja untuk sharing hasil diskusinya. Terima kasih, Bu Desi. Oh iya, ini saya berikan tanda cinta untuk kelompok 10. Tadi untuk kelompok 9, kelompok 1 dan kelompok 2 juga saya berikan tanda cinta. Ya, nanti boleh dikumpulkan sampai dengan akhir training ini berlangsung. Baik, teman-teman, ini saya akan mencoba memperdalam apa yang sudah oleh kelompok 10 tadi terkait dengan dukungan yang bisa kita berikan kepada anak-anak sesuai dengan tahapan usianya. Ini saya akan mencoba menyampaikan hal-hal yang hal-hal yang esensial, hal-hal yang mendasari pembelajaran di PAUD. Yang pertama harus lewat bermain. Belajar melalui bermain itu sangat mendukung perkembangan anak. Ibu dan Bapak bisa lihat ketika kita memberikan aktivitas berupa worksheet, berupa LKS, ya, berupa majalah, tentunya stimulasi perkembangannya akan berbeda ketika kita memberikan stimulasi belajarnya melalui bermain. Karena yang didapatkan anak lewat bermain itu lebih banyak dibandingkan ketika kita memfasilitasinya lewat lembar kerja. Kalau lembar kerja kan anak hanya duduk, ya kan? Kemudian stimulasinya, motorik halusnya tentu ketika mereka mengerjakan aktivitas di majalahnya ataupun lembar kerjanya menggunakan jari-jari tangannya. Tetapi bagaimana kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, kemudian bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan temannya ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Karena kan ketika mereka mengerjakan majalah biasanya individual, personal, ya kan? Kadang aja gurunya yuk kerjakan dulu, nggak boleh ngomong sama temennya. Nanti kalau sudah selesai baru boleh ngobrol sama temannya. Padahal ngobrol itu dalam rangka dia mengembangkan kemampuan interaksi, mengembangkan bahasanya, kemudian bagaimana dia bisa menjalin relasi sosial, itu kan bisa didapatkan anak ketika aktivitas belajarnya adalah aktivitas yang aktif, aktivitas yang memberikan kesempatan mereka untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, bereksperimen. Jadi hands-on activity-nya itu ada. Ya, jadi bermain itu menjadi sarana belajar untuk anak usia dini. Kemudian kita juga bisa mendukung perkembangan anak ini dengan berbicara kepada anak tentunya, tapi jangan lupa, kita sering lupa untuk mendengarkan apa yang mereka katakan.
Karena lewat apa yang mereka sampaikan, itu kita bisa menarik, kita bisa menangkap minat mereka ada di mana, keingintahuan mereka ada di mana, sehingga aktivitas pembelajarannya bisa beragam, sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan tadi, perkembangan anak itu bisa diramalkan, ya, dan bervariasi. Katakanlah anak usia 3 sampai 4 tahun sama, bisa jadi minatnya berbeda. Sehingga kita bisa fasilitasi dengan beragam aktivitas sesuai dengan minat anak. Jadi dengarkan. Kita tuh sering lupa memintanya anak yang dengerin kita terus, tapi kita jarang untuk memberikan telinga kita untuk mendengar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin ketahui. Ya, bacakan buku kepada anak. Membaca buku itu tidak harus membaca ya dalam arti kita mendongeng atau kita bercerita kepada mereka. Bisa juga memberikan kesempatan mereka untuk membaca secara mandiri. Bisa juga mereka saling membacakan cerita kepada temannya. Jadi tidak harus guru yang membacakan, tetapi bisa antar anak, bisa mereka belajar membaca secara mandiri. Lalu yang lain adalah pasti kita merencanakan kegiatan harian, ya kan? Disinilah kita bisa merancang aktivitas yang sesuai dengan usia perkembangan mereka, kebutuhan mereka, minat mereka. Kemudian merencanakan kegiatan boleh difokuskan kepada matematika dan keaksaraan. Itu juga penting. Dan di sini matematika dan keaksaraan yang seperti apa mungkin nanti bisa diperdalam lagi ketika teman-teman mendapatkan di modul 4 kalau nggak salah ya, yang cara anak usia dini belajar. Itu bisa digali lagi nanti pada saat teman-teman berdiskusi di modul itu. Ya. Keaksaraan untuk anak usia dini itu yang kayak apa, matematika untuk anak usia dini itu yang seperti apa, ya. Kemudian pastinya membuat ruang kelas yang aman tadi sudah disampaikan juga, dan berpusat pada anak. Nah, berpusat pada anak itu seperti apa? Sesuaikan dengan usia. Anak usia 0 sampai dengan 1 tahun pastinya akan berbeda kelasnya dengan tatanan untuk anak usia 5 sampai 6 tahun, begitu. Disesuaikan dengan tahap usia mereka. Nah, sebagai pendamping anak, ya, entah itu guru atau mungkin orang tua di rumah, ini kita perlu ketahui apa yang disebut dengan Zone of Proximal Development, ZPD, ya. Jadi zona yang bisa atau apa ya? Area sesuai dengan perkembangan anak. Ini di sini ada gambar lingkaran. Ketika kita memfasilitasi anak, kita mendukung perkembangan anak, pastinya kita harus lihat usia, kita lihat kemampuan anak ada di mana. Area yang berwarna kuning ini, yang paling tengah, itu adalah hal yang dapat dilakukan oleh anak tanpa bantuan. Karena memang anak usia sekian, dia mampu di hal tertentu, dia punya kekuatan di hal tertentu, sehingga dalam melakukan aktivitas tanpa bantuan kita pun dia bisa. Tapi yang warna biru ini, biru terang ini, adalah hal yang dapat dilakukan anak dengan bantuan kita, atau yang disebut scaffolding, ya, pijakan. Jadi supaya kemampuan harapannya ketika kita memberikan pijakan ini, area yang warna kuning ini bisa diperlebar. Yang biru terang ini bisa jadi kuning. Sehingga dia bisa one step ahead, dia bisa kemampuannya tuh bisa naik, ya, bisa berkembang. Makanya itu kita perlu stimulasi di situ. Kita bisa lakukan pendampingan, kita bisa berikan pijakan, dan kita masuk di situ dengan memahami tadi tahapan perkembangan anak. Tetapi kalau yang di warna biru yang gelap ini adalah hal yang tidak dapat dilakukan anak meskipun dengan bantuan. Misalkan katakanlah anak usia 1 tahun, ya, atau mungkin 9 bulan diminta untuk melompat.
itu kan walaupun kita pegangi, ya dia nggak akan bisa melompat. Jadi ini hal yang tidak perlu kita lakukan dan kita nggak bisa paksakan anak untuk di sini. Ya, ini akan percuma. Di slide saya yang selanjutnya nih, di sini ada mungkin keterangan ini akan lebih memperjelas pemahaman teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang pas tuh di sini nih, Ibu dan Bapak, sesuai dengan tingkat atau kemampuan anak. Kalau kita bisa memberikan yang sesuai, maka akan ada hasil belajar dari anak. Perkembangan anak akan banyak terlihat progresnya atau penambahannya, peningkatannya, ya. Dan diperlukan ada beberapa pijakan supaya dia bisa mencapai ataupun bisa mengembangkan kemampuan yang dia miliki sekarang. Tapi kalau yang ini terlalu sulit dan pasti gurunya akan dominan di situ. Gurunya akan banyak intervensi di situ. Anaknya frustrasi, gurunya stres juga. Ini anak kok nggak bisa-bisa. Karena tingkatan tugasnya terlalu sulit. Hal yang dikerjakan tuh walaupun dengan bantuan kita, itu tidak mungkin untuk dilakukan oleh anak. Ini zona yang tadi, biru gelap tadi. Ya, harapannya tuh di sini yang biru terang. Sehingga yang ini, karena terkadang kalau anak nggak ada tantangan, dia akan bosan. Dia tidak akan tertarik untuk beraktivitas. Perlu ada satu tantangan-tantangan yang disesuaikan dengan kemampuan atau usia perkembangan anak tadi. Begitu. Jadi itu perlunya kita bisa memahami perkembangan anak supaya kita bisa mengoptimalkan perkembangan anak itu sendiri dengan dukungan dari kita sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Oke, baik. Ini sepertinya tidak usah saya putarkan. Ini ada sebuah kisah kupu-kupu. Nanti saya share aja, teman-teman bisa baca sendiri. Ini sebuah ilustrasi supaya kita bisa memberikan pendampingan yang sesuai untuk anak usia dini untuk menguatkan pemahaman kita terkait pentingnya kita memahami perkembangan anak. Gitu. Baik, saya kira itu saja. Sedikit sekali yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman, semoga bermanfaat walaupun ini dikejar-kejar waktu dan kita tidak sempat tanya jawab. Semoga nanti bisa terjawab lewat modul-modul yang lain karena satu dengan yang lain saling berhubungan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan bisa berdiskusi dan sharing dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau kurang berkenan dan sangat terbatas waktunya sehingga sangat sedikit yang saya bisa sharingkan kepada Ibu dan Bapak. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa. Tetapi karena memang keterbatasan waktu kita harus berpisah. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar lagi, sinau lagi dengan Bunda Ninu, tentunya dengan materi-materi yang lain yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bunda Ninu atas apa yang disampaikan hari ini. Semoga ilmu itu bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diaplikasikan di lembaga teman-teman semua. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih Bu Ninu. Sama-sama. Semuanya, semoga bisa ketemu kembali. Ya, amin. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah kita masuk ke modul 3 yaitu pengenalan anak berkebutuhan khusus. Nah ini pakarnya sudah datang. Halo Kak Ben. Ya, halo, selamat siang Bu Erna. Suara saya jelas nggak Bu Erna? Ya, jelas sekali. Karena di sini hujan, jadi saya maaf pakai headset supaya suara saya bisa fokus ke ruangan Zoom ini. Ya. Sebelum materi dari
Kak Beni, sedikit saya bacakan CV dari beliau biar nanti teman-teman tahu. Nanti juga sebenarnya sebelum saya membacakan, beliau pasti berkenalan sendiri. Katanya tak kenal maka tak sayang, tetapi alangkah baiknya saya bacakan dulu biar nanti lebih detail. Untuk materi kali ini akan dibawakan oleh Kak Beni, nama panjang beliau yaitu Benyamin Agustinus, SPD AUD. Alamatnya percaya diri. Gitu ya, oke. Alamatnya di Jalan Sambe nomor 125, RT berapa ini? RT RW 1 gitu, Kak? J, betul. Oke, kemudian Kelurahan Sambe, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Beliau lahir tanggal 11 Agustus 1970. Istri 1. Ya, 1. Anak ada 3. Kemudian selama ini beliau sebagai pengelola PAUD, SD dan SMP Inklusi Universal AGP Kids, Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Mata Air, kemudian juga sebagai narasumber implementasi K13 PAUD Kemdikbud, narasumber Himpau di Jawa Tengah, juga narasumber PAUD HI UNICEF Indonesia. Kemudian di samping itu kesibukan beliau yaitu sebagai Ketua Gugus PAUD RA Kartini, Wakil Ketua 3 Himpau di Jawa Tengah, kemudian sebagai Ketua Puspa Astra Jawa Tengah. Mungkin itu sekilas. Oh iya, beliau juga sudah pernah menuliskan buku, judulnya Asiknya Bermain Bersama Maudi dan Mada, Inspirasi Bermain Anak Usia Dini Indonesia tahun 2021. Beliau juga sebagai pencipta senam Gemari, Gemar Makan Ikan tahun 2015, kemudian juga menciptakan lagu anak-anak, gerak lagu, dan kreasi tepuk. Mungkin itu sekilas CV dari beliau Kak Beni. Nanti untuk lebih lanjut bisa langsung Kak Beni sampaikan secara langsung kepada teman-teman semua. Begitu, untuk selanjutnya silahkan waktu saya persilahkan untuk Kak Beni. Monggo. Ya, terima kasih Bunda Erna atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman Ishak Tolaram, kemudian dari para narasumber yang sudah sebelumnya sudah mengisi beberapa materi di ruang Zoom. Kali ini berarti ini adalah angkatan yang pertama untuk Temanggung, begitu ya Bunda Erna ya. Sementara nanti masih ada beberapa kabupaten kota yang nantinya juga akan mengikuti jejak dari Temanggung. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Wilujeng, dan tentunya salam sehat selalu untuk teman-teman para pendidik anak usia dini yang ada di Kabupaten Temanggung. Jarak yang cukup dekat, tapi serasa jauh, karena kita beberapa musim tidak bisa jumpa darat, sehingga ditemukan dalam pertemuan yang luar biasa kali ini, sehingga saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman pada siang hari ini sampai sore nanti. Semoga tidak ada yang ngantuk, begitu ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Baiklah Ibu Erna, izinkan saya untuk share screen, J. J, monggo. Ya, gimana suara saya, nyaman didengar atau tidak, atau terlalu kecil atau bagaimana? Cukup? Nyaman sekali Pak Ben. Oh ya, Mas Fajar ini ya. Oke deh, Mas Fajar. Oke. Ada di balik layar ya. Oke, baik teman-teman. Tentunya tadi teman-teman sudah hari sebelumnya sudah mendapatkan beberapa ilmu terkait dengan materi Diklat dasar yang diadakan oleh Ishak Tolaram bersama dengan Himpodi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung ya. Nah, pada kali ini karena teman-teman masih di taraf diklat dasar, jadi kita nanti cukup berkenalan dulu ya, dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mereka seperti apa sih seperti itu. Meskipun sebetulnya nih di Temanggung ada satu pusat balai rehabilitasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan ada SLB negeri juga, dan tentunya justru teman-teman mungkin bisa belajar di sana juga. Tapi mungkin untuk teman-teman yang ada di pelosok ya, mungkin tidak berkesempatan, sehingga pada kali ini saya akan berbagi. Dan kenapa sih
kita harus mendalami, tidak hanya mendalami, kita harus memahami ya terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, itu erat kaitannya teman-teman dengan materi-materi sebelumnya, sehingga perlu nih ABK, pengenalan ABK perlu kami sampaikan di sini. Kenapa itu kenapa muncul anak berkebutuhan khusus? Ya, ini saya tadi ya. Nah, ini saya bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di lembaga saya. Saya ada 78 anak-anak berkebutuhan khusus yang semuanya hampir ada kategorinya ya. Cuma saya hanya menerima anak-anak yang mampu kami layani seperti itu untuk kami stimulasi, sehingga untuk anak-anak yang itu arahnya ke SLB kami arahkan ke sana, sehingga ini untuk memudahkan kita pendidik guru untuk mendampingi mereka. Ya. Oke deh. Ya, sebentar kita nyanyi ini ya. Ini saya tidak menyindir siapa-siapa, ini semoga di sini nggak ada ya. Saya yakin teman-teman sudah ada di depan layar laptop, ada di HP untuk menikmati materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Tapi ini siapa tahu terjadi juga ya. Nah, ini ada cerita curhatan saya aja nih ketika saya ngisi di dengan jarak jauh dari seperti ini, banyak juga teman-teman yang terserah, mungkin ada yang nyambi apa, tapi yang penting teman-teman fokus bisa memahami apa yang kami sampaikan. Yuk kita dengarkan sama-sama. Kalau mau nyanyi boleh ada di ruang masing-masing ya, jangan sampai keluar dari ruang Zoom supaya nanti suaranya tidak bertabrakan. Oke. Masa pandemi bercuap-cuap via daring penuh tantangan. Yang paling sedih audiennya pada kemana? Video mati, mic-nya juga disilang merah. Audiennya di samping jemur, sambil asah-asah. Ada juga audiennya yang malah tidur. Audiennya ada yang ngantuk, audiennya sibuk balas WA. Itu cerita narasumber di masa pandemi. Yang di belakang sana ada yang senyum-senyum ya. Narasumber di masa pandemi bercuap-cuap via daring penuh tantangan. Yang paling sedih audiennya pada kemana? Video mati, mic-nya juga disilang merah. Sambil jemur, audiennya sambil asah-asah. Ada juga audiennya yang malah tidur. Audiennya ada yang ngantuk, audiennya sibuk balas WA. Itu cerita narasumber di masa pandemi. Itu cerita narasumber di masa pandemi.
Ya, baik teman-teman pendidik PAUD di Kabupaten Temanggung. Tujuan dari materi ini adalah pengenalan anak berkebutuhan khusus agar para peserta dapat mengenali karakteristik anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian mampu melakukan pendampingan, ya, melakukan pendampingan yang sesuai dengan kekhususan anak dan mengelola kelas inklusi. Nah, kemudian teman-teman di sini ruang lingkupnya adalah yang pertama kategori ABK dan pendampingannya. Kemudian menggabungkan anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran bersama anak lain. Kemudian mendampingi anak belajar ABK belajar. Kemudian yang keempat adalah sistem rujukan terkait dengan anak berkebutuhan khusus, ya. Baik. Nah, teman-teman, saya yakin nanti teman-teman masih semangat karena nanti saya di sini akan minta nih teman-teman untuk siapa nanti yang resen dan nanti yang ingin mendapatkan apa Bu Lilis, cinta atau love ya, akan mendapatkan Dapatkan hatimu. Dan nanti bisa ada berupa yang berkelompok, ada yang person ya satu-satu. Nah, baik teman-teman, tetap semangat ya. Nah, kita paham banget karena teman-teman sudah berkecimpung nih belasan tahun, mungkin sudah ada 5, 7, bahkan 10 tahun berkecimpung dengan anak-anak. Nah, pastinya kita sudah memahami bahwa mereka adalah anak-anak yang unik. Ya, unik ketika mereka cara bermain seperti itu, unik ketika mereka mengungkapkan sesuatu. Ya, pokoknya mereka adalah sesuatu yang menggemaskan dan sangat-sangat kita rindukan ya kalau kita mungkin sehari dua hari tidak ketemu dengan mereka. Nah, kita yakini bahwa setiap anak adalah unik seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, foto-foto yang kami pasang di sini ini sudah seizin dari orang tua wali murid kami ya. Jadi kami sebagai bentuk penghormatan, kami tidak asal masang, tapi saya juga minta izin mereka untuk fotonya saya tampilkan. Ya, tetap ada nih orang tua yang, Pak Ben jangan dulu deh, mending yang lain aja. Ya, seperti itu. Ya, baik. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman nanti saya minta dua aja, dua teman-teman ya, untuk mengamatin anak-anak yang menari nih ya, anak-anak yang menarik. Dan sekilas kita melihat ya kostumnya yang sudah seragam ya kan, mahkotanya sama ya, bahkan make up-nya pun hampir sama rata semua ya. Nah, di sini adakah gerakan yang tidak sama? Ini silakan nanti teman-teman untuk apa ya, untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan anak-anak ya, bukan karena karena itu koreonya memang sudah diatur seperti itu, tidak seperti itu ya, terkait dengan keunikan tadi ya, terkait dengan keunikan yang terjadi pada anak-anak kita ya. Oke. Nah, mengapa ya? Jadi mengapa sih kok ada yang beda seperti itu? Yuk, Bu Irna, Bunda Irna, saya minta nih ada dua teman nih yang raise hand ya. Siapa untuk menyampaikan apa, menanggapi terkait dengan foto ini? Kami persilakan. Yang pertama dari Bunda Imaroh Al-Hikmah yang sudah raise hand, monggo dipersilahkan. Maromah Hikmah. Ya, mari Bunda. Ya, Assalamualaikum. Ya, okay. Waalaikumsalam. Ada di mana? Di Parakan Temanggung ya Pak, saya kecamatannya. Temanggung, iya. Kira di Geblok atau di Kaloran, oke. Dari tetangga ya, satu kabupaten. Ya, mari Bu. Siapa tadi Bu? Nama saya biasanya kalau dipanggilnya Bu Ima. Bu Ima. Oke deh Bu Ima. Mari silakan Bu, langsung aja Bu, karena waktu terus berjalan Bu Ima. Ada gerakan yang tidak sama. Mengapa? Karena anak yang ABK itu mengalami ketidakseimbangan pertumbuhan fisik karena apa? Cedera otak, apa mungkin karena bawaan dari lahir. Mungkin itu aja jawaban dari saya, Pak. Mungkin ada ketambahan lagi dari Bapak. Oke, maksud saya gini Bu, itu secara umum Bu. Ya. Jadi saya belum ngomongin ini anak ABK atau bukan, tapi secara umum nih. Nah, sebagai contoh mungkin teman-teman ketika akhir sana, ketika akhir tahun gitu kan pasti ya,
Bapak Ibu ngelatih anak-anak nih, ya nari gitu kan jauh hari sebelumnya dengan harapan pasti supaya nanti tampilannya keren gitu kan, bagus seperti itu. Tapi toh tetap kan, nah Tetap ada. ada. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa, guys? Karena perkembangan anak itu kan beda. Tadi kan udah disampaikan di pas modul 2 itu. Ya, oke, pinter ya Perkembangannya dikaitkan itu. kan. Oke, oke. Mungkin seperti itu ya, Pak. Ya, oke deh, udah apa-apa Bu Ima. Ya. Oke, di belakangnya Bu Ima siapa? Mari. Monggo silahkan. Monggo Yang lain. di belakangnya Bu Ima, silahkan. Oh, ada Susilawati, silahkan. Bu Susilawati. Ya, mic-nya dibuka Bu Susilawati. Ya, sudah Pak Beni. Oh, sudah, ya, sudah. Silahkan Bu Susilawati. Ya, oke. Ya, dari saya hanya ingin memaparkan di situ ada gerakan yang tidak sama kemungkinan ya Bapak. Itu dikarenakan kondisi fisik anak yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Maksudnya kalau anak ABK itu kan kondisi fisiknya ada keterbatasan ya. Jadi untuk gerakan-gerakan tidak bisa mengikuti dengan anak-anak yang normal seperti yang lainnya. Begitu saja Bapak. Terima kasih. Baiklah, mungkin satu lagi nih Bu Erna, satu lagi, silahkan, satu lagi. Dari Bunda Mukaromah. Bunda. Mukaromah. Ya, silakan Bunda Mukaromah. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya. Di sini yang kami amati seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, bahwa kenapa ada gerakan yang tidak sama. Karena keadaan anak-anak baik yang tidak berkebutuhan khusus atau yang berkebutuhan khusus, itu anak mempunyai keunikan di mana anak-anak kecil itu memang susah diatur karena karakter anak yang memang maunya sakar PDW gitu loh. Iya. Oke, cukup ya. Ya, baik. Oke, udah dapat. Oke deh. Hati love-nya kali ini saya berikan kepada Bunda Mukaromah. Terima kasih Bunda. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, jadi betul setiap orang punya karakteristik ya, bahkan setiap individu adalah unik ya, Bunda Mukaromah, Bunda Ima dan Bunda Susilawati ya, unik tuh. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan, tetapi setiap orang pasti punya kemampuan. Saya yakin ketika anak-anak kita habis pentas, habis nari, kemudian ada anak yang gerakannya tadi nggak kompak, nggak bakalan nih Bunda-bunda marah-marah. Ih, kamu malu-maluin, udah Bunda latih lama-lama, hampir 6 bulan latihan, kamu tadi gerakannya nggak kompak, jelek, besok nggak usah pentas deh, nggak mungkin. Ya, pasti Bunda akan mengatakan, "Ye, kamu keren, gerakan kamu bagus," seperti itu. Ya, itulah kita sebagai pendidik memang memahami bahwa setiap anak adalah unik seperti itu. Nah, yuk silakan teman-teman untuk membaca tulisan ini di ruang masing-masing, tapi jangan sampai mic-nya terbuka. Oke, siap? 1, 2, 3. Setiap anak berbeda. Setiap anak butuh diterima. Setiap anak punya cara. Dan setiap anak bisa, gitu ya. Nah, sip. Nah, Bunda Irna, sekarang saya minta lagi nih untuk teman-teman aktif ya di ruang Zoom ini supaya tidak ada yang nyambi jemur-jemur, cuci piring, atau balas WA pacar atau siapa seperti itu ya. Oke, bagikan ceritamu ya tentang anak berkebutuhan khusus. Dicerita nih, mungkin pernah ketemu tuh di BDRS BDI Kartini ya kan, atau mungkin ketemu di jalan, atau mungkin tetangga ada, bahkan mungkin di PAUD kita seperti itu. Nah, ceritakan tentang ABK, kemudian nanti disimpulkan siapa sih ABK itu, gitu ya. Oke, monggo di belakangnya Bu Mukaromah, silakan. Siapa lagi ini? 3 lagi aja nih. Nanti akan saya bagi-bagi cinta saya, hati saya. Yuk, silakan Bu Erna. Sudah ada 3 itu yang resen. Siapa aja nih? Yuk. Oke. Ya, silakan. Halo. Dibuka mic-nya.
Dengan siapa dan di mana? Oh, kedengaran Oh, kedengaran. Dengan Bunda siapa ini? sama Bunda. Siapa? Bu Nana. Oh, Bunda Nana. Oke, Bunda Nana. Silakan Bunda Nana untuk bagikan cerita tentang ABK. Jadi saya dulu itu waktu MK pernah satu kosan dengan anak yang ABK. MK itu apa, Bu? Halo? Ya, halo. Ya, oke, halo. MK apa, Bu, tadi? Waktu SMK, Pak. Oh, SMK terputus tadi ya. Waktu SMK satu kamar dengan anak ABK. Ya, dilanjut. Oh, masuk. Masuk, Bu. Ya, lanjut aja, Bu. Ya. Halo, Bu. Bu Nana. Bu Nana, Bu Ratna, monggo silahkan. Ya, halo. Ya, halo, Bu. Halo. Silakan, Bu Nana. Oke deh, ke Bu Nana mengalami hambatan, bisa di belakangnya Bu Nana. Silakan. Halo, Bu Nana. Yang lainnya monggo di belakangnya Bu Nana siapa? Ini ada Bu Alvina Pradani ini Pak Ben. Oke deh, Bu Alvia. Ya, Bu Alvina. Silakan Bu Alvina. Halo? Ya, halo. Apakah terdengar? Dengar. Bu Alvina ya? Di sekolah kami, di KB kami pernah ada beberapa anak ABK. Yang Ya. pertama itu ada anak itu tidak bisa jalan, tapi kakinya kecil, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Jalannya merangkak pakai tangan. Tapi pikirannya dan bicaranya sangat jelas sekali, tidak ada kurangan apapun, hanya itu tidak bisa jalan. Yang kedua itu tidak bisa jalan juga, merangkak, matanya itu tidak bisa terfokus pada satu titik. Jadi matanya itu goyang-goyang. Kalau buang air itu tidak kerasa. Ya, oke. Deh. Yang ketiga ada anak autis juga. Ya. Autis. Bagaimana Bu Alvina? Autisnya Iya. gimana? Maaf, bukan autis, tapi bicaranya itu tidak jelas, kayak Down syndrome. Itu sama kayak yang tadi di gambar Bapak. Iya. Oke, kira-kira Bu Alvina bisa menyimpulkan siapa ABK itu kira-kira dari tadi yang Bu Alvina lihat, bahkan ada di tempat lembaga Ibu. Kira-kira ABK itu apa sih, Bu? Anak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti harus diperhatikan dengan sendiri, harus mempunyai perhatian yang lebih. Mempunyai Perhatian yang lebih. Perlu mendapatkan perhatiannya lebih, begitu ya, Bu? Iya, iya. Oke, iya. Baik, terima kasih Bu Alvina. Oke, Ya. di belakangnya Bu Alvina siapa lagi nih, Bu Erna? Ada Bu Evi Oktaviana. Oke, yang terakhir ya, Bu Evi. Oktaviana. Evi Oktaviana. Ya. Silakan Bu Evi. Bu Evi Oktaviana. Ya, oke. Di lembaga kami itu ada satu anak ABK ya Pak. Normal secara keseluruhan tubuh, wajah dan semua itu seperti anak pada umumnya, tetapi untuk berbicara itu dia menggunakan bahasanya dia sendiri yang tidak Pahami orang lain. oleh orang lain. Jadi sebagai guru-guru itu bingung mau memberikan
pembelajaran yang seperti apa kepada anak itu, karena dia diajak berkomunikasi itu juga sulit. Dia sibuk dengan dunianya dia sendiri. Oke, seperti itu ya. Artinya apa, Ya. Bu? Berarti anak ABK itu apa, Bu? Anak yang apa, Bu? Anak ABK itu anak yang memerlukan perhatian khusus, pembelajaran khusus yang tidak sama dengan anak pada umumnya yang tidak memiliki ganggu. Iya, cukup itu Bu Evi Oktaviana. Ya. Cukup. Jadi cukup ya. Ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk ketiga teman kita yang sudah menyampaikan terkait berbagi cerita tentang ABK dan menyebutkan itu siapa itu ABK. Meskipun tadi masih ada beberapa yang saling melengkapi, tetapi kurang. Tapi luar biasa. Jadi tadi yang sudah teman-teman sampaikan itu sudah berdasarkan apa yang teman-teman lihat seperti itu. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Alvina terkait anak yang jalannya merangkak seperti itu, fisiknya kurang, tetapi secara komunikasi, secara kognitifnya itu cukup bagus seperti itu. Bahkan tadi Bu Evi juga menyampaikan anak yang tidak fokus pada satu titik, lari kemana-mana, pandangannya seperti itu. Nah, itulah jadi keunikan mereka. Ya, anak yang memiliki berbagai hambatan seperti itu, bakal betul jadi membutuhkan perhatian, membutuhkan pendampingan. Siapa yang akan memberikan perhatian? Siapa yang akan mendampingi? Nah, selain orang tua, tentunya adalah kita guru-guru PAUD. Ya, oke. Baik teman-teman, dilanjut ya. Nah, ini adalah sekilas video terkait dengan anak-anak yang tadi mungkin salah satu dari Ibu Alvina, Ibu Evi sampaikan seperti itu. Mungkin ada di sini. Ini adalah anak-anak kami, ya, yang ada di lembaga kami. Yuk kita lihat. Ya, teman pendidik PAUD, para peserta diklat dasar yang berbahagia pada siang sore hari ini, tidak semua anak mengalami perkembangan sesuai usianya. Ya, bahkan sama-sama usianya 6 tahun, tetapi di situ anak itu mengalami kemunduran. Dia tidak berkembang seperti anak-anak yang sama-sama usianya 6 tahun. Mungkin kita melihat ya teman-teman, kalau anak usia 6-7 tahun itu adalah anak-anak yang suka sekali bermain permainan-permainan yang bersaing seperti itu. Entah itu sepak bola, gitu kan, mobil-mobilan, lempar sesuatu seperti itu. Tetapi ini kok ada anak yang secara usia tuh sama tuh, tapi kenapa dia masih
masih suka bermain seperti anak-anak kecil ya, usia 3-2 tahun seperti itu. Nah, inilah. Jadi saya katakan tidak semua anak mengalami perkembangan sesuai usianya. Mungkin kemarin teman-teman sudah mendapatkan materi tentang perkembangan anak ya. Nah, kita melihat apa sih yang mempengaruhinya, apa sih yang membuat anak seperti itu, ya. Bahkan ada terlalu lambat atau terlalu cepat seperti itu. Melesat dengan cepat, tetapi ada benar-benar lambat. Untuk ngatrol kita sampai perlu kesabarannya lebih seperti itu. Nah, keterlambatan perkembangan bukan sekedar sedikit tertinggal dalam beberapa kemampuan, tetapi hal ini perlu diwaspadai sebagai ketertinggalan yang penting karena dapat mengganggu perkembangan selanjutnya. Nah, inilah pentingnya kenapa teman-teman peserta perlu mempelajari tentang perkenalan dengan anak berkebutuhan khusus. Harapannya di usia PAUD, anak-anak yang ketahuan nih dengan apa yang teman-teman amati, teman-teman lihat, itu perlu ada satu perhatian, ada satu penanganan seperti itu ya. Sehingga perkembangan di selanjutnya akan bisa terkejar seperti itu ya. Baik. Nah, anak berkebutuhan khusus. Ketertinggalan ini mungkin dialami pada 1 atau lebih dari 6 aspek perkembangan. Ya. Nah, ke-6 aspek itu tidak kesemuanya bisa mampu dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak yang tidak berada dalam rentang tonggak perkembangan normal dapat dikategorikan anak dengan berkebutuhan khusus yang sering disebut ABK. Inilah teman-teman, ya. Oke. Nah, untuk itu kita akan berkenalan akan lebih mengenal anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, kita akan mengenali berbagai kategori ABK dan pendampingannya ini teman-teman. Yuk kita lihat satu persatu. Meskipun ini tidak semuanya, nanti silakan teman-teman bisa menambahkan ilmu terkait ABK dengan membuka ya ini Guru Merdeka Mengajar ya kan di masa abad 21 memang harus selalu bisa mencari ilmu-ilmu tambahan lagi untuk memperkuat pengetahuan yang ingin teman-teman kuasai. Nah, ada tunarungu dan speedilai, ya anak yang mengalami hambatan di pendengaran dan lambat bicara. Nah, teman-teman di Wonosobo itu ada 2 lembaga yang cukup besar yang mengenanganin anak-anak tunarungu, ya. Yang satu khusus perempuan namanya SLB Dina Upakara, kemudian yang cowok yang pria itu SLB Don Bosco ya. Nah, itu ternyata Don Bosco yang pria itu berseberangan nih dengan lembaga saya, tapi tidak ada masalah seperti itu. Nah, teman-teman, hambatan yang terjadi pada anak yang tunarungu ini perlu sekali ada satu pendampingan ketika nanti teman-teman kedatangan murid-murid seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Anak tunarungu itu akan kuat di panca indera adalah di penglihatan. Itu teman-teman. Ya. Sehingga kalau saya melihat anak-anak tunarungu itu saya lebih cenderung untuk untuk mereka itu mampu oral berbicara, berusaha untuk berbicara ya, tidak menggunakan bahasa isyarat. Saya ada 2 anak yang bergabung di kami, meskipun saya sudah menyarankan nih teman-teman ya, sudah menyarankan. Sekali lagi, anak-anak tunarungu itu juga sama. Anak tunarungu ini kelebihannya adalah secara EQ ya kan, secara intelektual mereka tidak ada masalah. Mereka hanya hambatannya di pendengarannya seperti itu. Sudah kami sarankan untuk mari Bapak Ibu kami persilakan untuk sekolah yang tepat, yang sesuai dengan hambatan dialami oleh patra Bapak Ibu seperti itu. Kami bisa menyarankan. Namun mereka ternyata mempunyai alasan tersendiri mengapa menyekolahkan di tempat kami. Nah, inilah
kami memulai melakukan berbagai uji coba percobaan supaya ketika anak-anak ini bersama dengan anak-anak yang lain, mereka tidak punya masalah. Nah, inilah salah satu pendampingan yang sering kami selalu berikan kepada mereka adalah untuk mereka berusaha berbicara yang jelas. Ya, jadi kami ada kegiatan semacam terapi wicara, ya, terapi wicara, sehingga bagaimana mereka akan berbicara yang baik dengan melihat di cermin, kemudian dia akan menirukan gerak bibir guru, kemudian ketika anak ini mengucapkan berbagai kosakata, itu guru harus selalu menggunakan peraga seperti itu. Ketika berbicara di cermin, didampingi oleh guru, ya kan, oleh terapis bicara, ya, tangan kiri anak ini untuk memegang leher, ya, untuk memegang leher guru, biar anak ini memahami getaran-getaran yang terjadi. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi pendampingan yang perlu dilakukan oleh guru seperti itu, ya kan, termasuk nantinya anak-anak teman-teman yang lainnya yang non ABK pun untuk dia juga akhirnya tertular, ya, untuk mengucapkan dengan gerak bibir yang jelas seperti itu. Nah, sedang untuk yang speech delay adalah anak yang mengalami keterlambatan lambat bicara seperti itu. Tapi bukan gagap, ya. Dia cuma kalau kita orang Jawa mengatakan orang tastes gitu loh. Kalau kita bertanya, ya kan, dari mana kamu, ya kan, anak, oh, aku dari toilet, ya kan, aku baru saja ke belakang seperti. Tapi anak speech delay ini dia akan menjawab, ya kan, menjawab tapi tidak langsung seperti itu. Nah, ini ya. Jadi pendampingan untuk anak speech delay itu perlunya guru itu untuk orang tua untuk selalu melibatkan anak ini melihat satu tontonan. Kemudian anak ini akan diajak untuk merespon. Ya, carilah tontonan-tontonan yang membuat anak ini mampu untuk menjawab, ya kan? Mungkin kalau kemarin-kemarin sempat ada video yang Dora seperti itu ya. Saatnya kita mau pergi ke hutan akan mencari apa gitu kan? Nah itu nanti anak akan menjawab, ya akan di mute dulu videonya ya, dimatiin sebentar. Kemudian anak akan menjawab apa seperti itu. Nah, termasuk juga seringlah kita untuk membacakan buku cerita kepada anak-anak yang speech delay seperti ini, ya, membacakan cerita. Kemudian anak ini akan kita ajak untuk menebak ini gambar apa seperti itu, siapa seperti itu. Ini teman-teman ya terkait dengan anak tunarungu dan speech delay, ya. Nah kemudian teman-teman kita akan melihat, ya, melihat anak cerebral palsy, ya. Kalau teman-teman bisa melihat wajah saya, jadi anak ini sukanya tuh meleng-meleng, gitu ya. Kemudian tangannya sering dikerutin seperti ini, ya kan. Nah, ini anak yang mengalami ketidakseimbangan pertumbuhan fisik. Tadi dia mengatakan Bu siapa ya yang kakinya kecil, ya kan. Nah, tapi ada yang anak ini kakinya tidak kecil, tetapi jalannya itu jalannya tidak kayak orang sempoyongan seperti itu ya, sempoyongan seperti itu. Jadi kayak terhuyung seperti itu. Nah seperti itu. Karena cedera otak, sehingga terjadi ketidakselarasan otot-otot motoriknya, sulit berkomunikasi. Nah, pendampingannya di sini adalah anak ini memerlukan waktu yang lama ini, ya kan, dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Seperti itu, anak-anak yang lainnya. Kemudian beberapa kegiatan bermain dapat menolong anak untuk bersama-sama dengan teman. Artinya di sini, kalau kami pernah melihat di beberapa sekolah yang ada anak cerebral palsy ini, saya melihatnya memang untuk
untuk hal ini perlu ini untuk menguatkan otot-otot. Jadi kegiatan-kegiatan cara bermainnya itu yang lebih kepada menguatkan otot. Ya, jadi ada yang kakinya itu dikasih deker ya, kemudian dikasih pemberat seperti itu ya, untuk berjalan berapa langkah seperti itu. Sehingga nanti ketika ini sudah kuat nanti ditambahkan lagi beratnya. Nah, ketika anak-anak ini bergabung dengan anak-anak yang lainnya, tentunya guru pun akan memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih kepada ini ya otot seperti itu. Dengan lospat saya rasa itu banyak nih bisa membantu anak ini untuk dia tidak hanya diem saja, tapi dia bisa bergerak ya ke satu tempat, ke tempat lain. Nah, kemudian teman-teman, kondisi fisik anak cerebral palsy ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang berpihak pada mereka. Ya, tadi ada istilah yang namanya handing itu ya, adalah bagaimana ini anak diangkat, dipegang dan dibantu untuk gitu kan, untuk berdiri tegak, sempoyongan seperti itu. Bahkan telapak kakinya pun perlu ada semacam kayak dipijit seperti itu. Ya, ini. Jadi cerebral palsy itu pendampingannya itu memang sangat rigid sekali. Nah, ini saya rasa memang alangkah baiknya untuk kita arahkan ya kan ke SLB yang lebih tepat seperti itu. Tapi ada cerebral palsy yang ringan, tidak begitu berat seperti itu ya. Kemudian keterampilan berkomunikasi pun harus terus dibangun ya kan, karena anak ini biasanya bicara itu sambil mengeluarkan air liur seperti itu ya. Jadi selalu ada selain tisu ini ada lap yang harus selalu disiapkan ya untuk membersihkannya. Kemudian anak ini bisa juga untuk dilatih terkait dengan bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia kerjakan ya, dengan sedikit memberes-bereskan seperti itu, mainan yang sudah digunakan ataupun yang lainnya ya. Kalau di rumah pun dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan ringan seperti itu bisa ini ya. Oke, cerebral palsy. Kemudian teman-teman kita akan melihat terkait dengan berikutnya ini ya, autis ya. Nah, ini adalah gangguan pada kemampuan sosial, bahasa, tingkah laku dan sensoris. Ya. Nah, ini biasanya anak-anak ini suka tantrum. Itu ya, tepuk-tepuk, mengamati sesuatu yang berputar-putar ya. Kemudian berbelok ke sana dan kemari. Nah, ini perlu stimulasi pembelajaran sensori motor ya, anak seperti ini ya, yang diarahkan untuk melatih dan mengembangkan fungsi mata. Tempat kami anak-anak yang seperti ini terkadang kalau orang yang melihatnya itu bukan suatu memang ini adalah sebuah ya dikatakan terapi tidak apa-apa. Jadi untuk menyadarkan anak ya untuk fokus apa yang disampaikan oleh guru itu agak sedikit ditampar, tapi tentunya tamparnya tidak dengan emosi ya, cuma gitu kan, untuk gagap langsung fokus seperti itu. Ada 3-5 menit anak harus selalu menirukan ucapan kata-kata yang disampaikan oleh guru. Namanya siapa? Penny, seperti itu. Hidung mana? Hidung. Nah, pegang dan sebagainya. Mata, pipi dan sebagainya. Ini supaya apa? Mengembalikan fungsi mata, ya. Nah, bahkan terkait dengan telinga, ya itu pun sangat anak ini perlu sekali untuk diperdengarkan, ya, diperdengarkan setiap kali apa yang kita ucapkan seperti itu. Nah, misalnya kemampuan anak bereaksi terhadap bunyi atau suara, ya, kemudian mengikuti benda dengan mata, ya. Nah, itu mungkin yang kami lakukan adalah dengan anak mencepit, ya,
mencuri sesuatu yang nanti ditaruh di kaleng yang berbunyi glodeng seperti itu, ya kan? Diambil benda apa, dimasukkan ke gelas atau dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian beberapa kegiatan sensori motor pun dapat membantu anak untuk bermain bersama teman. Nah, dulu sebelum pertama kali ketika saya mencoba dengan lospat, saya berpikir, aduh ini apa anak seperti mampu atau malah justru sebaliknya akan diporak-porandakan seperti itu. Tapi kenyataannya malah anak ini asik, ya, anak autis ini asik. Dia tertarik dengan sesuatu yang menggelinding-menggelinding seperti itu, dikumpul-kumpulkan, ya, kemudian bergerak-bergerak, dia mencari apa yang bisa digerakkan seperti itu, ya kan? Meskipun kadang trouble dengan anak-anak yang non ABK, ya, Bunda ini punya aku dia dan sebagainya. Tapi kita selalu untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak yang non ABK. Ini teman-teman terkait dengan pendampingan anak autis seperti itu. Selanjutnya ada autis, di belakangnya autis ada keterbelakangan mental. Nah, anak memiliki taraf kecerdasan di bawah rata-rata usia anak sebayanya. Kemampuan belajarnya lebih lambat dan tidak dikuasainya perilaku adaptif. Perilaku yang berkaitan dengan kegiatan harian. Ini teman-teman. Nah, di tempat kami juga ada anak yang mengalami seperti ini, sehingga di dalam pendampingan, ya, di dalam pendampingannya yang pasti adalah membantu anak untuk memusatkan perhatian pada topik yang akan dibahas. Nah, bantuan guru dapat dengan mengatakan, coba perhatikan Bunda, lihat apa yang Bunda bawa, seperti itu. Karena anak ini perhatiannya kurang seperti itu, ya. Nah, ini kalau di tempat kami itu sebetulnya hampir sama, ya. Jadi kelasnya itu kami jadikan satu dengan kelas anak yang Down syndrome, ya. Nah, teman-teman, guru-guru termasuk saya juga, kalau saya masuk di kelas ini, kalau hanya memakai baju seragam biasa nggak akan menarik. Tapi kadang kami menjadi orang yang dianggap aneh. Tapi di mata mereka itu menjadi sesuatu yang menarik, ya. Terkadang kami memakai baju-baju yang unik seperti itu, ya, memakai aksesoris yang unik, topinya pakai ceting gitu kan. Kemudian sekali-kali juga pernah pakai kerudung juga, seperti ada bunga-bunganya, ya kan, pakai badut dan sebagainya. Ini adalah bentuk bagaimana pendampingan kita untuk mereka, ya. Nah, anak yang seperti ini, ketika kita mengenalkan topik atau tema pembelajaran itu harus perlahan-lahan. Tidak bisa langsung set, ya kan? Nah, buah seperti itu, ya kan? Buah kesukaanku. Kalau kita satu-satu nih, kalau anak-anak kan banyak, ya aku suka buah durian, buah semangka, buah jeruk dan sebagainya. Seperti itu. Kita tidak, ya, kita akan ambil salah satu dari mereka. Buah kesukaan kamu apa? Nah, itu satu itu kita tuntas seperti itu, ya. Nah, meskipun nanti akan ada banyak buah-buah yang lainnya yang disukai teman yang lainnya, tapi tetap kita menjelaskan satu-satu seperti itu. Dalam mengajar anak kesulitan belajar seperti ini perlu banget menggunakan benda-benda nyata, ya kan? Pakai video bisa juga, tapi lebih real, kalau lebih real itu lebih bagus, ya kan? Anak lebih lihat tahu kenyataan nyata bendanya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian mengajarkan anak seperti ini harus secara bertahap, ya, supaya informasinya mampu diserap, ya, mampu diserap oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental seperti itu. Nah, dalam mental ini bukan terbentuk dari sejak kandungan, ya, sejak lahir seperti itu, tapi terjadi anak mengalami terjadi ini beberapa hal setelah anak ini lahir. Nah, tetapi beda dengan anak Down syndrome, ya. Anak Down syndrome ini atau disebut dengan trisomi 21, ya kan. Nah, jadi ada 800 kelahiran pasti akan ada satu anak yang jadi Down syndrome seperti ini. Nah, ini terbentuk sejak lahir seperti itu. Kami banyak sekali anak-anak seperti ini. Nah,
Di tempat kami menggolongkan menjadi 3 kategori EQ. Jadi teman-teman ya, untuk nanti teman-teman menerima anak-anak seperti itu, harus di awal itu dikuatin dulu. Ya kan, dikuatin di awal sebagai prasyarat anak masuk bergabung di lembaga kita. Itu teman-teman. Salah satunya adalah anak ini perlu mendapatkan surat terkait dengan hambatannya seperti itu. Temanggung ada banget ya. Bisa teman-teman bisa langsung ke BDRS BDI Kartini seperti itu kan. Atau pergi ke SLB negeri apa itu ya, ada di sana juga. Atau boleh teman-teman langsung ke RSUD-nya ya kan. Nah, di sana kan sudah ada tim tumbangnya tuh. Nah, jadi anak ini perlu mendapatkan asesmen ya, sehingga surat itu nanti akan menjadi penguat untuk ayah bunda semua. Ya, karena dengan surat yang diberikan dari timnya itu, tim tumbang, itu akan jelas sekali ini ayah bunda terkait dengan anak ini hambatannya apa, ya kan? Yang perlu stimulasi seperti apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Inilah yang membuat kami sampai saat ini masih tetap bertahan membersamain anak-anak ABK. Ya, karena kami melihat ternyata ada kemudahan. Beda dulu ketika awal-awal menerima, aduh pusing, ini anak mau diapain, mau dikasih materi apa, seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang merasa capek sendiri, orang oleh opo-opo, seperti itu. Tapi sekarang dengan hal seperti ini, kita dapat kemudahan. Nah teman, untuk anak yang Down syndrome, yang grade A, EQ-nya ini, anak ini masih bisa untuk untuk diberi kegiatan-kegiatan terkait dengan membaca, menulis, dikenalkan angka, dikenalkan huruf, itu bisa. Tapi lambat, tidak seperti anak-anak non-ABK yang lainnya. Itu yang grade A. Nah, grade B itu hampir sama dengan grade A, tetapi lebih lambat. Bisa, tapi kita perlu kesabaran yang benar-benar sabar seperti itu. Nah, untuk yang grade C inilah, jangan harapkan kalau sampai ada orang tua, Bunda kok anak saya sudah hampir setahun nggak bisa membaca dan menulis seperti itu. Nah, diingatkan, Bapak Ibu, bukankah dulu surat dari tumbang itu sudah ada penjelasannya nih, putranya Bapak itu EQ-nya itu sekian. Itu ada Bun. Sehingga di EQ itulah anak ini tidak mampu. Tapi kita harus untuk memberikan semacam semacam motivasi, penguatan, supaya orang tua ini tidak berkecil hati, tidak ngelokro seperti itu, putus asa. Jangan sampai. Katakan, Bapak Ibu, putra hebat panjenengan itu mampu loh untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman yang lainnya. Apa? Anak yang memiliki EQ di grade C ini dia telaten. Dia kalau mengerjakan pekerjaan itu sangat rapi. Dan dia konsekuen. Kalau belum selesai dia tidak akan berhenti. Sehingga beberapa anak-anak Down syndrome yang sudah usianya untuk bekerja, dia entah itu ikut di rumah makan, ya kan, atau di perusahaan apapun, itu harus selalu ada orang yang menarik nih kerjanya. Stop, ini ambil, sudah selesai, seperti itu. Besok lagi. Ibu Ana Avanti juga salah satunya, beliau sangat peduli dengan anak-anak seperti ini, sehingga baju-baju rancangan beliau, kebaya yang luar biasa, yang mungkin pesanan dari Miss Universe, Putri Indonesia, dan sebagainya. Itu adalah ada sentuhan-sentuhan dari anak-anak ini. Bagaimana mereka memasang payet-payet, manik-manik, dengan teliti, dengan telaten, ya. Kita mungkin nggak telaten, tapi anak seperti ini telaten. Anak-anak seperti ini bisa diberi pemahaman tentang kanan-kanan, kiri-kiri, maju, mundur, stop. Itu yang sering diucapkan apa, Bunda? Tukang parkir ya. Nah,
ada beberapa kantor, ada beberapa restoran, ada beberapa tempat wisata yang mereka mempekerjakan anak-anak seperti ini. Mereka paham, tahu, ya hanya sebatas kanan-kanan, kiri-kiri, maju-maju, mundur-mundur, ya kan, bales gitu kan, stop seperti itu. Ini teman-teman, ya jadi secara akademis anak-anak ini tidak mampu, tetapi di sisi lain mereka memiliki kemampuan yang lebih dibanding dengan anak-anak non-ABK yang lainnya. Itu ya teman-teman terkait dengan anak Down syndrome. Ya. Oke. Nah kemudian ini teman-teman rendah perhatian dan gangguan hiperaktif atau ADHD. Nah kalau anak ini beda-beda tipis dengan autis ya. Kalau ADHD ini anak-anak ini lebih bisa terkondisikan. Kondisi yang berkaitan dan kesulitan karena hambatan yang terjadi pada bagian-bagian yang berbeda dalam otak sehingga berpengaruh terhadap masalah pendidikan, tingkah laku, dan kesulitan lainnya. Nah ini teman-teman, saya ada anak seperti ini. Nah, jadi anak ini memang lebih diem bawaannya, ya. Sehingga di dalam pendampingan biarkan anak ini bergerak. Ya kan, megang-megang lospat apa ya yang ia kehendaki, yang ia inginkan seperti itu ya. Nah, biarkan anak ini bergerak saat mereka berkegiatan ya, karena semakin anak ini bergerak ia akan semakin berpikirnya secara logis. Secara logis ini teman-teman, dia mampu untuk menata sebuah menara, tahu nih bagian-bagian yang kuat itu ditaruhnya di bawah. Seperti itu. Ya, sehingga ketika ia membangun, menyusun, dia bisa sampai tinggi dan ini dia bisa melihat. Ya. Memang ini loh ya kan yang harus ia lakukan ketika ia membahas sesuatu seperti itu. Banyak Anda penyandang ADHD yang cenderung bergerak justru saat melakukan kegiatan mendengarkan. Nah, ini ya kan. Jadi kalau bisa tidak hanya mendengarkan tapi lebih kepada apa yang akan ia raih, yang ia pegang, yang ia sentuh, yang akan ia lakukan. Hal ini terjadi karena mereka memerlukan energi dan konsentrasi. Iya, teman-teman. Ya, mereka memerlukan energi dan konsentrasi yang kuat. Baik, teman, terkait dengan rendah perhatian dan gangguan hiperaktif. Ya, selain itu juga padukan kegiatan belajar dengan aktivitas gerak yang sederhana. Cuma rata-rata ini kan anak-anak ini kan mirip sama anak autis ya. Kalau anak-anak autis kan dia kan kecenderungan gini-gini. Nah, gini-gini. Tapi kalau anak ADHD ini dengan sering gini-gini ya kan, bisa kita arahkan dengan menggunakan benda-benda yang lainnya ya kan. Nah, dengan pukul-pukul kita berikan kaleng berbunyi yang lain, kita pukul-pukul kasih kendang seperti itu ya dan sebagainya. Nah, sehingga anak ini menyenangkan sekali. Jadi seakan dia akan semacam ada uji coba dengan berbagai alat, berbagai media yang ia temukan. Tepuk-tepuk batu seperti itu, ya kan, batu dipukul-pukul di tembok, ya kan, ditepuk-tepukkan dengan benda-benda yang lainnya seperti itu, ya. Ini teman-teman. Nah, siapkan kegiatan atau materi tambahan khusus bagi anak penyandang ADHD. Ya, jika aktivitas mereka selesai lebih dahulu dibandingkan dengan anak yang lain. Anaknya kan cepat selesai, Bu. Jadi tambahkan seperti itu. Syukur-syukur ketika nanti dengan lospat, nah ini akan tidak usah terlalu banyak Bun untuk menambahkan itu, cukup dengan lospat-lospat yang disediakan itu anak-anak ini akan semakin asik ya, sehingga ketika yang lain selesai dia jadi belum selesai, masih asik melakukan eksperimen yang lainnya ya. Baik teman-teman, nah, berikutnya adalah anak tunanetra dan low vision. Nah ini adalah anak yang mengalami hambatan di penglihatan secara total dan 30% mampu melihat. 30% mampu melihat itu anak-anak yang low vision seperti itu. Ayah bunda yang berbahagia, anak yang mengalami hambatan di penglihatan secara total itu memang idealnya adalah lebih baiknya mereka arahkan ke SLB A ya, untuk mata tuh A seperti itu
SLB bagian A. Karena di sana akan lebih banyak keterampilan-keterampilan yang ia dapatkan. Bahkan dengan berbagai konsep braille. Touch laptopnya braille, ketika dipencet akan berbicara braille A, akan berbicara A, ya kan, B, C, dan sebagainya. Kalau kita menerima anak seperti itu akan menjadikan tambah kerjaan kita nih, ayah bunda ya. Kita harus kursus braille, belum lagi sarana dan prasarananya seperti itu. Nah, jadi memang alangkah baiknya adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang nantinya akan teman-teman terima adalah anak-anak yang mampu kita tanganin, kita stimulasi, kita dampingi seperti itu. Nah, teman, untuk anak yang saya akan menyampaikan tentang pendampingan nih, pendampingan untuk anak yang low vision. Nah, yang pasti kalau anak tunarungu dia akan kuat di indera matanya, penglihatannya. Tetapi kalau anak yang low vision ini dia akan kuat di mana, Bunda? Ada di telinganya. Dudukkan ia dekat dengan guru seperti itu, ya kan? Bicara kita mungkin volumenya bisa agak disampingkan ke telinga anak low vision tadi. Pastikan ruangan kelas jangan gelap ya. Jangan temaram ya, tapi diterangin jendelanya, pintunya seperti itu. Itu teman-teman ya, yang pendampingan sederhana yang bisa ayah bunda lakukan seperti itu. Ya. Nah sebetulnya masih ada nih tentang anak berbakat ya. Ini kok tidak ada ya. Sebentar. Anak berbakat. Ya. Oke, nanti tambahnya adalah anak berbakat ya. Nah, anak berbakat itu biasa tidak disadari oleh orang tua maupun guru ya. Sebagai suatu gangguan seperti itu. Dia nganggapnya, wah keren ya anakku top nih. Pinter dan sebagainya. Nah, karena biasanya anak berbakat itu memiliki kemampuan di atas rata-rata. IQ-nya itu di atas rata-rata ya, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian minat yang beragam, dan muncul ide-ide originalnya. Saya mempunyai satu anak yang ini, anak berbakat, kami memang guru-guru itu tidak mampu untuk memberikan yang lebih seperti itu. Apalagi anak ini keberbakatannya itu di IT. Usia SD kelas berapa ya, kelas 5 menuju kelas 6, anak ini sudah bisa membuat animasi. Kami kan bingung, waduh, gimana ini kami cara mengajarinya dan sebagainya. Kami konsultasikan dengan orang tua, kalau anak ini memiliki bakat yang luar biasa, dan orang tua nggak nyadar. Karena orang tua, ya Pak Ben setahu saya itu ya dia cuma ngutak-ngutak di HP aja, asik aja ngeliat YouTube seperti itu. Tetapi ketika di sekolah dia menemukan ada komputer, ya kan, dia langsung pegang-pegang, langsung mengoperasikan, dan dia mempunyai ide, teman-temannya itu disuruh acting, melompat, dilosor jatuh, ya kan, kemudian adanya suruh tangannya keduanya diangkat. Nah, dari HP itulah dia bisa mengolah menjadi animasi, ya kan. Jadi dia punya ide, ada ini ada perkelahian seperti itu. Ternyata ada satu anak yang sakti itu, dia dengan tangannya mengacungkan ke depan, itu temannya disuruh lompat dan dilosor itu. Jadi di tampilannya itu anak itu jatuh seperti diangkat, terbang, mau dijatuhin back seperti itu. Nah, ini jadi pendampingannya itu memang pendampingan yang cukup serius dan yang pasti selain fasilitas ya itu harus ada semacam ini ya untuk membawa anak ini semakin lebih berkembang. Enggak cuma itu saja, sayang seperti itu, ya kan? Nah, salah satunya adalah memberikan kegiatan atau tugas-tugas yang menjadi minat dari anak itu. Ya.
kemudian memberikan kesempatan pada anak berbakat tadi untuk menuangkan ide-idenya seperti apa, seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Baik, itu teman-teman perkenalan kita dengan mereka. Nah, sekarang kita melihat ya, ini untuk lebih bagaimana teman-teman mengenal baik dari luar maupun dalam anak ABK itu seperti apa. Yuk kita lihat video ini. Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia, kebanyakan anak berkebutuhan khusus di lembaga PAUD adalah anak-anak dengan kategori autis, hiperaktif, dan Down syndrome. Selain ABK dengan karakteristik dengan hambatan fisik yang sudah terlihat. Jika anak-anak Down syndrome dan anak hambatan fisik mudah dikenali, maka anak autis dan hiperaktif sulit dibedakan. Bagaimana membedakannya? Ikuti terus tayangan berikutnya. Meskipun kita diharapkan tidak melabel anak dengan kebutuhan khusus, namun kenyataannya banyak guru dan orang dewasa yang sulit membedakan mana anak autis atau anak hiperaktif. Padahal, ketika guru salah menentukannya, akan berdampak salah juga dalam memfasilitasi pembelajarannya. Cuplikan video tadi menunjukkan satu ciri anak autis dan satu ciri anak hiperaktif. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail ciri khusus yang paling menonjol di semua anak autis dan anak hiperaktif. Mari kita memahami ciri-ciri yang biasanya ada pada anak autis secara umum. Ketidakmampuan berinteraksi dengan anak lain atau orang dewasa, kurang komunikasi atau sedikit perbendaharaan kata, terlalu sensitif atau kurang sensitif terhadap suara-suara, ketidaksesuaian bermain dengan alat bermain, sulit beradaptasi dengan perubahan rutinitas, ketidaksesuaian saat tertawa atau menangis, kurang peduli terhadap sesuatu yang berbahaya, sangat aktif dengan kegiatan yang berulang-ulang, atau sangat pasif. Sangat sensitif atau kurang sensitif terhadap sentuhan. Merasa asing dengan benda-benda yang melekat pada tubuh orang lain. Sedikit kontak mata. Mengenai adik-adik yang attention deficit hyperactive disorder, setahu saya itu jadi perhatiannya terbatas, kemudian gangguan hiperaktif, jadi dia minim perhatiannya, masih ada kontak mata, masih ada komunikasi dengan kita, masih bisa biasanya seperti itu, tapi dia tidak bisa fokus pada satu hal, jadi satu belum selesai pindah lagi seperti itu, tapi masih ada biasanya mencari perhatian pada kita karena tadi gangguannya kurang perhatian. Terus konsentrasinya mudah terpecah, cara pembelajarannya dari saya, menurut pengalaman saya, jadi kita lakukan secara bertahap, jadi kita fokuskan salah satu target dulu, misalkan kita fokus ke perhatiannya dulu, atau konsentrasinya dulu, karena dia tidak terarah, jadi kita buatkan jadwal atau schedule, jadi pembelajaran 1 apa, pembelajaran 2 apa, pembelajaran 3 apa, jadi biasanya kalau anak hiperaktif, 1 belum selesai dia maunya ke 2 belum selesai maunya ke 3. Jadi kita mengarahkannya pakai schedule itu tadi biar dia tahu bahwa 1 ini harus diselesaikan dahulu baru dia bisa melangkah ke pembelajaran yang kedua, begitu seterusnya. Pembekalannya banyak metode ya. Jadi kita istilahnya modifikasi karena tiap anak itu pembelajarannya berbeda. Jadi anak 1 dan anak 2 pendekatannya berbeda. Jadi kita ambil metode ini yang efektif mana, metode ini mana yang efektif.
kita kolaborasikan jadi satu rumusan, satu program pembelajaran untuk anak tersebut. Jadi banyak metode kita rangkum. Jadi jalan komunikasi untuk anak-anak, jalan informasi selain audio, jadi kita buatkan visual. Jadi anak tidak abstrak ya. Misalkan kita suruh anak untuk berjalan, jalan gitu, hanya audio visual, anak masih abstrak jalan itu seperti apa. Jadi kita bantu pakai visual jalan sama modeling. Jadi kita instruksi anak pakai gambar sama kita memperagakan apa yang kita ingin lakukan pada anak itu. Jadi semua jalan informasi kita berikan pada anak. Cara pembelajarannya seperti anak hiperaktif hampir sama. Jadi untuk triggernya, kalau anak tantrum itu pemicunya kita cari dulu sebenarnya. Jadi ada rumusnya ya, ABC itu tadi biasanya. Kalau pemahaman saya itu sebelum perilaku muncul, B itu behavior itu perilaku itu sendiri, kemudian C itu konsekuensinya. Jadi kita cari dulu A-nya ini, pemicunya ini apa. Misalkan dia tidak suka pada warna merah, kemudian setelah dia melihat warna merah, perilakunya tantrum. Jadi konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya ya warna merahnya kita ambil dulu, pemicunya ini kita ambil dulu, biar perilakunya muncul yang baik itu tadi. Jadi ada, kalau dari kita teorinya ada ABC itu dari Kementerian PKMK, masalah itu ada. Jadi di situ ada pembagiannya yang Bapak maksud itu, mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat. Kalau dari kacamata saya ya yang ringan itu biasanya kemampuan intelektualnya lebih cepat menangkap. Kalau yang sedang biasanya ya dari segi komunikasi, dari segi intelektual itu lebih susah, penerimanya juga lebih susah. Kalau yang berat apalagi, jadi lebih banyak mampu rawatnya. Setiap anak tidak harus memiliki semua ciri tersebut. Masing-masing anak autis biasanya memiliki 1 atau 2 ciri saja. Tetapi, semua anak autis pasti memiliki 6 ciri yang paling menonjol. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang pertama, tidak ada kontak mata. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang kedua, kurang komunikasi dan sedikit perbendaharaan kata. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang ketiga, sangat fokus pada sesuatu yang menjadi daya tariknya. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang keempat, sangat sabar, bahkan cenderung pendiam. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang kelima, yaitu sangat lekat pada suatu benda atau aktivitas dan tidak mudah bosan. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak dengan autis yang keenam, yaitu menarik diri, asyik dengan diri sendiri, tidak ingin menarik perhatian. Jika anak dengan autis memiliki 6 ciri paling menonjol dan mudah terlihat pada semua anak autis, maka begitu pun dengan anak hiperaktif. Ada 6 ciri juga, tetapi kondisinya sangat berlawanan dengan anak autis. Berikut akan dijelaskan ciri paling menonjol dan mudah terlihat pada semua anak hiperaktif. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang pertama, meskipun anak sangat aktif, ketika diajak berbicara, masih terlihat ada kontak mata. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang kedua, ada komunikasi bahkan cenderung banyak tetapi tidak dua arah. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang ketiga, kurang ada perhatian pada sekitarnya. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang keempat, kurang sabar, selalu ingin didahulukan dan sulit mengalah. Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang kelima, mudah bosan dan selalu berganti-ganti aktivitas.
Ciri yang paling menonjol dan dapat terlihat pada semua anak hiperaktif yang keenam, selalu ingin diperhatikan dan berusaha menarik perhatian. Kita telah memperhatikan 6 ciri yang menonjol dan paling mudah dikenali pada semua anak hiperaktif. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan perbedaan yang paling mudah dikenali pada anak autis dan anak hiperaktif. ADHD atau hiperaktif. Ada kontak mata. Autisme, minim kontak mata. ADHD atau hiperaktif, ada komunikasi dua arah. Autisme, minim komunikasi. ADHD hiperaktif, kurang perhatian pada segala sesuatu. Autisme, sangat perhatian pada sesuatu yang menjadi daya tariknya. ADHD atau hiperaktif, mudah bosan, sering berganti-ganti aktivitas. Autisme, sangat lekat pada suatu aktivitas atau benda. Tidak terlihat bosan, bahkan selalu diulang-ulang, sulit menerima perubahan rutinitas. ADHD hiperaktif, tidak sabar. Autisme, sangat sabar, bahkan cenderung pendiam. ADHD hiperaktif, selalu ingin mencari perhatian. Autisme, menarik diri, asik dengan diri sendiri. Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah gambaran tentang bagaimana perbedaan yang paling mudah terlihat pada anak autis dengan anak hiperaktif. Ya, halo. Halo. Masih semangat ya teman-teman ya. Bu Erna, kelompoknya itu ada 5 ya? Betul ya? Ada 5? 20. Oh, ada 20. Oke, kalau misalkan saya bagi menjadi berapa nih? 5 gimana ini? Tetap 20, tapi tetap. mungkin kelompok 1 sampai 4 begitu. tugasnya sama gitu kan Pak Ben bisa. Oh ya, tolong dibantu ya. Saya mengelompokkannya itu menjadi 5 nih Bu Lilis. Ya, kan? 5 kategori kan. Nah, nanti 5 itu 5 kategori. dibagi 20 kelompok gitu. Oke deh, menjadi 20 kelompok ya. Berarti berapa? 5 ya. 4. Oke deh. Sip, aktif. Ya baik, terima kasih teman-teman. Saatnya teman-teman untuk nanti berdiskusi. Tadi sudah video tadi sangat membantu ya, membantu teman-teman semua. Nanti saya akan memberikan 9 video deh terkait dengan ABK. Nanti saya serahkan kepada siapa, Bu Lilis ya. Saya serahkan kepada teman-teman untuk nanti bisa di-share ke peserta seperti itu. Ada 9 video terkait dengan ABK ya. Nah teman, Mas Fajar untuk bornya bagaimana? Apakah sudah bisa kita main di bor atau kita akan di WAG? Kita coba gimana? Oh ya, sebelumnya ya, oke, saya gini aja, saya akan mau bagi dulu kelompoknya nih teman-teman ya. Oke, teman-teman, nanti untuk kelompok 1 itu 1 sampai 4 ya. Nah, 1 sampai 4. Saya nggak tahu tuh nanti siapa aja nih. 1 sampai 4 untuk saya memberikan love-nya nanti ya. Kemudian 5, 6, 7, 8 ya, sampai 8 itu nanti yang kelompok 2 ya. Maaf Om Ben. Ya. Maaf Gimana? Om Beni, mungkin ini judulnya diganti, jangan kelompok. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 4, Baik. anak low vision. Lalu kelompok 5 sampai, jadi langsung 4 gitu Om Ben. Oh gitu aja ya, udah gitu aja. Bisa dipahami teman-teman ya. Ayo diketik ulang tuh. Jadi yang kelompok yang untuk anak low vision itu berarti kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Oh gitu ya, kelompok Lalu 1. yang untuk anak Down syndrome itu berarti kelompok 5 sampai 5, 6, 7, 8. Sampai kelompok 8. Dicatat ya, para mentor. Lalu yang kelompok untuk anak autis berarti 9 Sampai 12. 9 sampai 12 ya? 9 sampai 12. Ya urung-urung dibusak Om Beni lah. Om Beni meh ngetik iku Ben, biarin deh. Ya, maaf, sudah kelihatan? Apa belum kelihatan, belum tampil? Oh, belum tampil. Oke. Langsung gitu aja Om Beni, jadi biar teman-teman nggak bingung. Oke.
gitu ya. Gini, apa? Ya, Pak Ben. Sip. ayo, belum diketik ulang. Belum, saya belum ketik ulang. Pokoknya dibantu aja. Ya, dicatat lagi, diulangi. Berarti lanjut tadi yang kelompok 3 tadi berapa Pak Fajar? 9 sampai 9 sampai 12. 12. Oke. Berarti terus yang untuk anak pakai alat bantu kursi roda 9 sampai gerak, 12, berarti 12 sampai 12, 13 sampai 13 15. sampai 16. 16. Ya. Lalu 17 sampai 20 anak hambatan pendengaran. Yap. Itu Bu Evi ngetik tuh. Oke. Dicoba Mas Fajar kalau bisa masuk ke board. Oke, saya coba. 20 menit ya boleh Sudah lihat ada ya. di chat ya, diketikkan oleh Bu Evi. Kalau tidak bisa masuk di board ya berarti terpaksanya di apa? Di Cuek. Ya. Saya nanti bisa masuk ke semua kelas ya Mas Fajar, Mas. Bisa Pak Ben? Bisa, kalau ini sudah beres bisa. Yuk Ini dicoba. baru mau beberapa kali kan, mudah-mudahan ini bisa nih. Siapa tahu Mas ABK bisa masuk breakout room. Ya teman-teman sambil bisa masuk ke board dicoba. Ya. Boardnya sudah muncul ya? Sudah. Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Nomornya board belum? Belum. Kalau lagi bermasalah nggak apa-apa Pak Fajar. Pakai apa? Itu udah Malah keluar ini tuh. Sudah keluar. Oh, Ya, ini sudah sebentar keluar malah teman-teman. sebentar ini malah tak tutup lagi. Oh. Pak Tadi Fajar sampai belum. gugup. Tenang Pak. Tenang Pak. Minum Oke, dulu, oke. ngopi. Siap. Oke, silakan coba masuk teman-teman. Kita buka ya. Tugasnya buka di chat ya, sudah diketikkan oleh Bu Evi tadi. Sudah nampak? Sudah. Ya. Belum. Loh, hilang lagi. Ini sudah saya buka. Belum Pak Fai, belum kelihatan. Tadi udah terbagi terus hilang lagi. Oh, ini ada sudah kok di bawah. Teman-teman Ini- scroll ke bawah deh. Scroll ke bawah. Scroll Itu ke ada bawah. room 1, room Ya. 2. Sudah ada. Sudah ada nih di bawah. Ya, scroll sudah ke ada bawah. di bawah. Scroll ke bawah dulu. Ya, silakan masuk. Kan Pak Fajar kalau di hati nggak kelihatan. Saya juga nggak kelihatan. Di HP nggak Di ada? scroll ke bawah ada, teman-teman. Ada belum ada Bun. Sudah ada. Belum ada, Bu. Belum ada. Ini sudah ada, saya sudah pada mulai masuk nih. Mungkin sinyal yang belum bisa buka itu. Belum ada. Belum ada. Sudah tuh Pak Fai tempat Ini saya. ada kok. Iya, ini saya udah tak buka. Belum ada. Itu room 1 sudah pada masuk. Pak Beni sudah masuk di room 2. Belum, Bu. Saya Belum, Bu. Ada, Bun. Kok belum muncul ya? Sebelah mana? Enggak ada. Kita ubah lagi settingannya. Settingnya dicek sudah ada. Ya, oke. Bentar. Kita ubah lagi. Ya, yang pakai HP belum. Ini yang Bapak Iya. laptop Suka belum. nggak nemu juga. Kami pakai Pakai laptop suka belum. Ya, laptop belum ini memang. Sudah, Bun. Saya sudah bisa. 13 belum bisa. Ini sudah ada sampai 20. Saya sudah coba masuk-masuk bisa. Nah, sudah Iya. sekarang. Sudah. Dah. Satu dah. Sudah. Yuk, bisa dicoba aja. itu room sendiri-sendiri. Yang saya belum muncul, Pak. Room 14. Tunggu coba sinyalnya ditunggu tuh, sebentar, Bun. Ini oke. udah pada masuk kok, udah cepet. Plek.
masuk. Alhamdulillah Pak Fai ini bisa nih masuk. Belum. Bisa ya? Ya, ini udah pada masuk nih. Oke. Semoga lancar. Bismillah, bisa insya Allah. Udah mulai masuk kok. Lari lagi. Yang belum itu mungkin karena sinyalnya, Pak. Betul. Ini saya yang pakai laptop nggak bisa masuk, pakai HP bisa ini. Oh. Mungkin pakainya tethering ya, jadi kalau ke HP langsung. Ini udah pada masuk teman-teman. Good. Aman Bu Lilis. Ya, aman ini aman Pak Wajar. Bismillah. Lega, ternyata harus ketemu Om Benny dulu untuk bisa masuk. Iya, betul. Tapi nggak bisa gendong ya Pak? Ayo, tidak usah digendong, ayo pada masuk. Dan masuk naik. sendiri ya lah. Ya sudah. Berarti memang nggak ada itunya ya? Nggak ada penggendongan. Oh, aman ya. Maaf Pak Fai, ini udah join berulang kali tapi nggak bisa masuk. Sinyalnya Bu. Sinyalnya mungkin ya. Udah klik berulang kali. Sinyal itu Bun. Sinyalnya nggak stabil itu. Dan memang pergerakan kan cepat nih karena teman-teman ada cemplung-cemplung, jadi kan itu bergeraknya cepat. Tak berkeliaran kelas-kelas lainnya ya Mas. Oke, siap Pak Ben. Oke. Jangan pulang ke Wonosobo loh Pak. 14 boleh ya. Udah sabi ya. Gua HP goreng. Bu Lilis ini mungkin nanti ada break ya, jam berapa ya Bu Lilis ya? Ada break apa enggak sih, malah saya lupa ya. Kalau di jadwal ada Bu Lilis. Di jadwal Di itu jadwal jam 15.15. Ya nyambi aja nih, karena tadi kan agak terkendala ya, mungkin sambil nyambi Yap, diskusi betul. bisa sekalian ya. Sholat gantian.
Biasanya teman-teman asik juga jadi lupa. Tuh. Meong madang kok.
Nanti kalau sudah 20 menit, Mas Fajar langsung dicabut ya, ditarik paksa. Oke, siap. Ke big room. Sampai jam berapa nih Pak Ben? 20 menit, ini kurang 7 menit lagi. 7 menit lagi ya? Oke, siap. Saya baru ngecek sampai 8 nih sebentar. Kak, 15:35. Nah, kafe wae iki musiki. Bu Lilis. Ya. Yang Pak Nas itu ada resumenya juga nggak? Iya dong, semua. Ya, semua ya berarti ya. Oke, Semua, siap. semua harus. Hari ini 3 berarti resumenya. Oke, sip. Cukup ya Pak Ben? Ngecek KB. Ya. Aku belum mengecek satu-satu kurang 7 kelompok. Oh ya, oke. Aku udah ada semuanya.
Ya. Nggak harus semuanya ditiliki kok, Bapak. Saya tak tilik iki makane. Ana semua 6 tok iki. Nah, itu kelompok mana tuh? Itu tadi katanya nobar akhirnya, Ding. Oh, ya wes, nek nobar nggak apa-apa sih. Ya, 10. Bu Evi.
Room 13 kok nggak ada toh? Room 13 kosong. Lagi kok Raisoi? Kami sudah keluar tadi katanya tinggal 1 menit, aku terlambat, Pak. Berapa bulan? Berapa Ya, bulan? Bu, ini 14 juga. Waduh, saya belum ngecek masuk padahal. Yus rapopo. Mau masuk lagi. Nanti dicek mereka kalau sudah diskusi beneran malah dikasih pertanyaan apa ya. Waduh, metu kabeh. Halo? Sudah, Pak. Halo. Halo? Ya, halo. Ya. Ya, oke deh. Ya. Ini yang kelompok Resen semua itu Pak Beni. Resen semua itu. tentang autis. Sebentar dulu, tak lihat ini dulu Pak, apa kelompoknya ya. Oke. Oke, ini perwakilannya ya dari masing-masing ya. Nih, yuk. Ini sudah ada 1, 2, 3 kelompok. Kelompok melati. Kelompok melati putih. Yang tadi siapa dulu ya? Yang resen ya? Ini belum. Oh, jadi nomor 2 dulu dari hebat. Mari kelompok hebat. Kelompok hebat dulu. Ya. Baik, selamat sore bunda-bunda semuanya. Maksimal 5 menit ya. 3 menit lah. Yuk. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar. Baik. Terdengar. Mari Bunda Ya. Musini. Saya mewakili kelompok hebat, ingin memaparkan diskusi yang telah kami lakukan di break room tadi, yaitu mengenai penanganan pada anak yang low vision, yaitu terganggu di pendengaran. Nah, dari kelompok kami menekankan bahwa yang low vision itu lebih peka pada pendengarannya. Jadi untuk penanganannya, kami lebih yang pertama yaitu mendekatkan anak yang low vision itu di dekat guru agar anak tersebut mendengar apa yang dikatakan oleh guru. Untuk yang kedua, Bukan kami juga penanganannya, akan Bu, mungkin menjauhkan pendampingan mungkin, Bu. Bukan penanganan, pendampingan. Baik. Baik, Pak. Pendampingan untuk anak-anak yang low vision ini yang pertama kami akan mendekatkan anak-anak tersebut di dekat guru agar anak dapat mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. Kemudian yang kedua, kami juga akan menjauhkan anak-anak tersebut dari benda-benda yang tentunya akan membahayakan anak-anak tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kami akan memberikan stimulus melalui tulisan, tapi tulisannya itu tidak kecil-kecil seperti anak pada normalnya, tapi kami akan memberikan tulisan yang besar-besar dan tentunya dengan Anak non ABK ya, Bu, jangan normal ya, Bu. ya anak non ABK, Pak. Oke. Yang tulisannya itu yang besar-besar dan tentunya dengan warna-warna yang menarik. Yang menyolok, oke. Yang mencolok. Kalau gambar juga kami akan memberikan warna-warna yang mencolok juga. Kemudian dari segi pencahayaan ruangan kami juga akan memberikan pencahayaan yang terang tentunya agar mempermudah anak-anak low vision dalam melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir, karena ini adalah anak yang low vision, pendampingan yang terakhir kami akan melakukan rekaman dan diperdengarkan kepada anak-anak yang low vision supaya mempermudah anak dalam menangkap informasi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin dari kelompok hebat seperti itu, Pak. Kalau misalnya ada kekurangan, kami mohon maaf. Oke, terima kasih. Ya, sip. Ya. Oke, berikutnya saya undang kelompok 6 ya. 6. Mari kelompok 6 itu apa nih? Kenanga. Ya. Kenanga, mari.
Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya mewakili kelompok 6. Cara pendampingan guru untuk anak yang Down syndrome. Yang pertama yaitu memahami perkembangan fisik dan mentalnya. Yang kedua, konsisten dalam memperlakukan anak. Yang ketiga, selalu memberikan kasih sayang kepada anak. Yang keempat, kenali bakat yang dimiliki anak. Selanjutnya, mengajarkan anak untuk bersosialisasi. Selanjutnya, kita akan memberi tantangan-tantangan baru ke anak dengan bantuan sederhana dan bertahap. Selanjutnya, ajarkan anak mengenal tubuhnya sendiri dan kekurangan pada tubuhnya. Terima kasih. Itu, Bun? Ya, oke. Yuk, berikutnya saya undang kelompok tomat. Tomat. Ya, terima kasih Pak Beni atas waktunya. Yui. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu kelompok tomat, yang berkenaan dengan pendampingan dengan anak low vision atau pendengaran 30% ya Pak. Yang pertama, pendampingan kami jika terdapat anak yang memiliki low vision itu, yaitu yang terganggu di penglihatan, maka yang pertama kami akan menyiapkan tata ruangan pembelajaran yang lebih terang, aman, dan nyaman. Dan untuk selanjutnya, kami pihak melakukan pendampingan di mana pada anak yang low vision itu memiliki kelebihan bagian pendengaran, maka kita akan memancing anak dengan yang pertama pendengaran anak yang low vision tadi di dekat guru agar bisa mendengarkan apa yang disampaikan guru, dan kita menstimulasi dengan membacakan buku cerita atau mendengarkan musik agar anak paham dengan apa yang kita sampaikan atau pembelajaran yang kita sampaikan. Dan untuk selanjutnya, kami juga bisa mengenalkan tulisan-tulisan yang ditulis besar dengan warna yang mencolok tadi, dengan memberikan sebuah apresiasi atau reward kepada anak yang sudah bisa melakukan dari stimulasi kita tadi. Misalnya, oh kamu pintar, sudah bisa melihat, oh ini tulisannya warnanya apa ya? Biasanya kita tanya seperti itu, Bapak. Terima kasih, hanya itu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Oke, terima kasih Bunda. Yuk sekarang 13 silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk anak cacat menggunakan alat bantu kursi roda atau kruk. Jadi kondisi fisik dari anak yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang berpihak pada mereka, maka kami lebih memfokuskan untuk memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana yang khusus. Misalnya dengan pemberian kursi khusus, sebagaimana yang telah kami lakukan kepada salah satu dari rekan anak didik rekan kami, pemberian jalan atau akses jalan khusus juga. Yang kedua adalah guru pendamping. Jadi guru pendamping sangat berperan agar anak mau dekat dengan guru dan berbicara dengan guru. Yang terakhir, berkomunikasi dengan orang tua, agar orang tua berkomunikasi dengan dokter dan terapis sehingga memiliki cara yang sama dalam membangun anak agar kegiatan belajar dan bermain anak itu bisa nyaman. Mungkin itu diskusi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok sehat ya? 13 ya? Iya. Ya, sesuai dengan yang menyampaikannya, sehat banget. Oke, kelompok sekarang 19. Lentera, mari.
Assalamualaikum Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Kami tadi bertugas untuk anak hambatan pendengaran atau juga disebut tunarunggu dan speech delay. Ini tadi seperti Bapak bilang, tajam penglihatan yang kelebihannya secara IQ tidak bermasalah, hanya pendengaran. Di tempat saya itu ada tetangga, itu tapi sudah ibu-ibu Pak. Kalau anak didik, saya belum ada sampai sekarang belum pernah mendampingi. Jadi setelah kami musyawarahkan bersama, itu memberi stimulus dengan memperlihatkan cermin di sekelilingnya atau sesering mungkin dengan melihatkan cermin. Dan saat kita berbicara itu, kita harus berusaha berbicara dengan jelas. Dan otomatis anak yang kita ajak bicara tersebut, yaitu bisa menirukan gerak bibir kita. Dan menggapai lengan anak tersebut atau tangan anak tersebut untuk meletakkan ke leher kita, seperti yang Bapak bilang tadi, untuk mendekati anak tersebut. Jadi saat kita berbicara itu, yaitu bisa merasakan getaran yang ada, ya getaran yang dirasakan saat kita berbicara. Setelah itu, kita juga memberikan beberapa gambar atau media gambar dan menceritakan gambar-gambar tersebut. Dan kita harus sesering mungkin mengulangi perkataan kita kepada anak tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Oh iya. Love. Terima kasih untuk Lentera ya. Oke. Yo berikut. Ya gimana Bu Erna? Mohon maaf, apa kita break dulu ya, biar teman-teman sholat asar dulu. Oke deh, ya. Nanti lagi jam berapa Bu Erna? Iya, kita break dulu. Ini jam di tempat saya 15.50, kemudian kita break 15 menit, nanti masuk lagi jam 16:05 gitu ya Kak Ben? Oke, ya siap. Begitu, mari silakan untuk sholat dulu teman-teman, monggo. Teman-teman monggo dipersilakan untuk sholat asar, untuk istirahat sampai jam 16:05. Setiap hari ya, karena setiap hari pergi ya. September 22nd.
Bu Evi, video ABK sudah saya kirim ke linknya, saya kirim ke jenengan ya. Suaranya kurang keras Pak, gimana Pak? Linknya untuk video ABK ada 10 link video sudah saya kirim ke lewat jenengan. Oh, nggih. Jadi ya, itu sangat membantu nanti teman-teman untuk apa ketika nanti menerima anak berkebutuhan khusus bisa membantu itu. Termasuk cara apa membuat PPI ada di situ. Oh, nggih. Ini sudah masuk nggih. Matur nuwun Pak Beni. Maaf, ini lagi low apa Pak? Audio. Low vision. Low vision. Low audio. Oke. Low audio ABK enggak Pak? Enggak lah. Efek bumpet hidung. Oh, sedot itu nanti. Kenapa Pak? Sedot. Iya. Sudah minum vitamin juga. Sudah lebih baik Pak. Kondisi Temanggung gimana? Aman? Ya. Masih ada sih sedikit-sedikit Pak. Tadi ada yang manggil saya siapa ya? Halo? Bunda, Bu As. Bu As, sehat Bu? Ya Allah, Bu As. Ya. Tidak Pak Beni tak tutup videonya ya. Enggak apa-apa Bu. 2 Gimana, hari Bunda, masih udah istirahat. Iya. Gimana Bu As? Baik, alhamdulillah nih ya rada KU. 2 hari izin. Ini di dalam tapi tetap menyimak, mengikuti. Iya. Sambil ngemil. Ora apa-apa wis ngono, mumpung ada waktu. Iya. Pak Beni itu nampa apa wae? Anaknya, jenis anak macam-macam. Yang pasti itu bukan yang berat, yang ekstrim gitu Bu. Jadi Down syndrome, autis, hiperaktif, lambat belajar. Itu komplit. Itu bukan remaja, itu ada low vision, ada tunarungu, terus ya itu wong ono lembaga gede kok malah njaluk ke sekolah tempat saya Bu. Ada 2 anak. Ora apa-apa. Kan butuh sabar juga. Tapi yuk di kelompok-kelompokkan terus per kelas, per jenisnya gitu. Ya, gitu. Jumlahnya Nanti, berapa anak gitu. Kalau nanti dijadiin satu di hari-hari di seminggu 2 kali Bu. Gitu. Terus satu pendidik berapa anak? Satu pendidik tergantung sih Bu. Ini autis. Lah kan dikatakan ya. anak apa ya non formal non apa Bu? Non formal. Reguler sama ABK. Gimana Pak bahasanya? Non ABK. Non ABK. Bu As, kalau yang kayak Down syndrome, lambat belajar itu sih masih bisa satu guru bisa megang 3 sampai 4 gitu kan. Kalau yang autis hiperaktif itu 2, satu guru 2. Itu kan ada tahapannya. Tapi saya udah pada mapan sih Bu, anak-anaknya udah pada mapan. Memang di awal-awal
di perbengkelannya itu Bu yang proses cukup berat. Ya. Maksudnya terus anteng, enggak terlalu awal-awal seperti itu. Oh gitu. Yang jelas kan ada perubahan gitu. Lah. Pas saya di Wonosobo itu enggak Pak Beni buka itu juga apa gak Cah? Sudah Bu. Pas kuliah. Pas kuliah. Pas ya kuliah. Belum. Saya kuliah itu saya masuk waktu kuliah itu saya di sekolah TK apa ya, TK Pertiwi mana ya? IAGP apa toh mbiyen IAGP. Ya, makanya saya terus itu Bu nyambi buka AGP itu. Cuma waktu itu saya masih di sama ibu-ibu yang punya TK Pertiwi mana ya, lupa saya. Gitu. Jadi belum nompo anak-anak itu ya? Belum. 3 tahun sesudah saya buka itulah baru saya terima anak ABK. Oh gitu. Kan nek ngono kok biyen ora nawari aku jalan ke sana yuk lihat. Pembelajaran. Dulu kan enggak booming Bu, sekarang lah booming. Sekarang banyak sekali Bu yang mendiriin. Aisyah juga buka. Kemudian kayak ada perkumpulan orang-orang terapis atau apa buat seperti itu. Tapi tetap Melayu sing wis lawas kepada saya. Iya, kan pendidiknya harus terlatih lah ya. Mosok sak-sake ya enggak tuh. Dilatih tau guru. Malah kehilangan guru 5 ikut B3K, Bu. Piye? Kan apa? Ketompo nang SMP, nang SMA. Aduh. Oh gitu ya. Kan mereka kan nasib kantuk karir lah ya dilepas. Diikhlaskan. Nah, iya. Pol ikhlasnya Bu. Cari ini itu artinya Pak Beni sukses kan mencetak 5 lagi. Walah. Betul. Iya. Kok nyetak roti ya Bu Evi? Kok kayak nyetak roti gampang nyetak dimplok. Kata Bu Yuli kemarin Pak Beni, kata Bu Yuli itu pesan dari suami beliau Pak Leo, Bu Yuli itu harus kayak pabrik mobil gitu. Berarti Pak Beni juga kayak itu Pak. Boleh. Gitu ya, walaupun dengan dandan-dandani kan wis apik dicolke. Ya makanya itu. Dicolke, dituku. Iya. 5 ya tuh. 5 orang itu termasuk mbak-mbak sopo aku lali. Ya itu termasuk itu. Mbak itu. Bersama. Ya bersama toh ya Bu. Bersama toh ya. Oh iya kan biyen ya. Aku sampai bilang gini. Pergilah kalian, biarkan aku sendiri pergi sana. Ya. Kalau di lembaga Pak Beni kan tidak harus S1. Gitu ya. Penting orang guru pendidiknya mau ada kemauan dulu kemudian dilatih jadi mampu. Rata-rata ada S1 semua Ibu. Lah itu S1 psikolog, BP, bahasa Inggris itu sudah ketompo itu Bu. Wah iya kalau yang ketompo. Yang mau masuk lagi, mencetak lagi. Apa? Sudah waktunya Bu Evi? Udah nih. Oh ya. Sebentar Pak. Silahkan. Terima kasih. Kurang 2 menit Bu. Oh iya. Nah, itu toh Pak Beni wong kayak muter-muter. Muter-muter kemana Bu? Ayo kemana-mana toh, wis tekan ngendi? Muternya itu sudah ke Papua, ke seluruh Indonesia, tapi lewat Zoom. Ngajo, maju-maju ya. Nah itu terus kurikulumnya gimana toh Pak Beni? Sing ABK tadi. PPI Bu, program pembelajaran individual Bu. Gitu ya. Pak Beni nyusun sendiri. Ya sama teman-teman lah, kalau saya sendiri enggak kuat Bu. Oke, saya pikir ki.
Iya, ada enggak anu gitu loh maksudnya. Sing khusus dari nasional, terus acuannya ABK. Enggak sih, jadi kayak murni PPI, Bu. Kalau kita pakai nasional gitu enggak nyambung. Oh, Nah, itu nanti Ibu, Bu Evi, Ya, Pak. Ibu diparingi videonya, Nje. Itu nanti Oh, ada iya. pembelajaran ABK-nya, ada penyusunannya. Monggo Ibu dibersani. Iya, Pak. Oh, pengamat yang belum saya kirim, Pak. Sebentar. Kalau yang mentor, supervisor, maaf. Supervisor saya kirim ya. Kalau mentor udah saya kirim. Link udah tak kirim. Ya. Bu Asnai di situ termasuk ada cara menyusun PPI. Oh ya. Artinya kan gampang banget Ibu, jadi ora usah ndak usah sekolah ke Wonosobo, wis ning Temanggung wae, ndak usah dirujuk. Ya artinya biar guru itu menguasai seperti itu. Kan sekarang kan masih 1-2 anak-anak itu kan masuk ke TK, maksudnya normal ya, di sekolah normal. Jadi kan masuk ke inklusi toh. Nah, paling enggak kan ada pendidik itu harus terlatih juga. Ya semuanya Bu, bisa semua guru TK, kelompok bermain itu bisa memahami. Kan tidak boleh menolak toh anak. Oh, jangan ditolak Bu, rezeki itu Bu. Mulane Saya iso ngene iki rezeki dari mereka, doa-doanya mereka. Betul. Betul, doanya dari orang banyak. Iya. Jadi sukses itu bukan karena diri sendiri. Yang mengukir kan banyak orang dan doanya. Bunda Asia, Pak Beni. Bisa dimulai. Ya silahkan Bu Erna. Tak tutup Baik, lagi. kita mulai lagi ya Kak. Breaknya baik. sudah selesai. Ya. Jam 16:07. Ya. Kita lanjutkan tadi diskusinya. Tadi sampai kelompok 19. Ya, sekarang saya undang kelompok 5 dulu ya. Mari kelompok 5. Kami persilahkan kelompok 5. Ya, kelompok 5 itu anggrek bulan. Oh, mic-nya. Setangkai anggrek bulan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Ya, atas waktunya. Saya mewakili dari kelompok 5. Hasil diskusi kami untuk pendampingan anak Down syndrome yang pertama itu menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan. Seperti anak itu diajak membaca, diajak mendengarkan dongeng, menyanyi, dan bermain musik. Terus yang kedua, anak diajak berkomunikasi dengan butuh gerak isyarat vokal dengan jelas atau vokulasi kata. Terus nomor 3, anak butuh diajak bicara dengan butuh sentuhan. Seperti memanggil harus sambil disentuh, pas berbicara harus sambil dengan diberi sentuhan yang lembut. Terus yang keempat, mengajarkan anak keterampilan merawat diri, seperti mencoba untuk mengganti baju sendiri, terus mengambil tasnya sendiri. Terus yang kelima, memberikan imunisasi karena mereka mungkin rentan tertular penyakit. Terus itu saja dari kami. Kalau hasil diskusi kami itu banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok anggrek bulan. Baik, saya undang sekarang kelompok yang ke-15. Ini saya akan membahas tentang Oke, kali ini saya mewakili kelompok 15. Kelompok 15 itu tentang yang menggunakan alat bantu
berupa kursi roda atau krek. Kebetulan di lembaga saya itu ada anak berkebutuhan khusus. Ada anak 2 sebenarnya, tapi yang keterbatasan fisik ada 1 anak. Jadi dia itu kakinya nggak bisa jalan, lemah gitu. Kakinya lemah, nggak bisa jalan sejak kecil. Umurnya itu 4 tahun, Pak. Ya. Jadi selama ini kami itu kalau misalkan gerakan fisik butuh berdiri, kita bantu untuk dipapah gitu anaknya. Jadi itu semangat gitu, Pak. Dengan dibantu dipapah gitu semangat ngikutin gerak, misalkan harus senam atau harus naik yang main API luar yang kayak bola dunia itu, yang itu senang gitu, dia senang tangga lengkung gitu ya, semacam gitu ya. Iya, iya, dia tuh sebenarnya senang, tapi ya itu karena keterbatasan fisik jadi dia nggak bisa. Akhirnya kita itu karena kita bukan sekolah yang khusus untuk ABK, kadang-kadang untuk kegiatan itu kita menyesuaikan gitu, Pak, menyesuaikan sama anak yang ABK juga. Jadi agak-agak bingung gitu benernya, Pak. Mohon masukannya. Kemudian dari segi komunikasi sih dia ini benernya lancar. Terus ada komunikasi antara kami sebagai lembaga dengan orang tua. Terus kami juga menyarankan menyarankan ke orang tua untuk terapi ke pihak lain. Kebetulan siswa saya ini terapinya ke Bunda Evi. Hai Bunda Evi. Dan kemarin kalau misalkan si Ubay dan Uwais ini males terapi gitu, Bunda Evi suka ini kok lama nggak terapi nih, kenapa nih gitu. Ya. Sementara seperti itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Ya. Sama mohon masukannya gimana mengatasi anak ABK. Nanti ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, yang belum, mana ini yang belum angkat tangan, belum raise hand lagi? Oh, oke. 15 sudah 7. 7 dulu. Mari silakan 7. 7 kami persilakan 7. Lavender. Habis lavender nanti 9 ya. Garuda. Ya oke, 7 terus 9. Atau kalau siap 9 dulu nggak apa-apa. 9 siap? Siap. Oke, monggo 9 dulu, nanti 7. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ben. Selamat sore. Ya, saya mewakili dari kelompok Garuda, kelompok 9, untuk rancangan pendampingan guru untuk anak autis. Yaitu yang pertama, kita mendampingi anak dan memberikan kegiatan yang mungkin agak sedikit berbeda dengan teman yang lain, karena mungkin penerimaan anak tersebut agak kurang ya Pak. Dan kita juga berkomunikasi dengan orang tua, agar orang tua juga tidak menuntut yang lebih dari anak tersebut. Kita juga mencari tahu cara belajar yang sesuai untuk anak tersebut. Kita juga menghindari penjelasan yang panjang lebar kepada anak tersebut, sehingga kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kita juga mengadakan parenting untuk wali murid yang lain agar tidak mengucilkan anak tersebut, karena mungkin sebagian ada yang beranggapan anak autis itu seperti kainan ya Pak, mohon maaf. Jadi ada yang sering mengucilkan. Kita juga memberikan pelajaran atau kegiatan anak itu sesuai dengan anak tersebut, mungkin memang agak berbeda. Jadi kita memang harus nuntun sekali ya Pak, kalau untuk anak
autis. Tapi keistimewaannya sosial dia itu besar sekali kepada teman-temannya. Misal ada teman yang jatuh, dia langsung refleks menolong. Jadi kita bisa memberi pengertian ke semua pihak agar semua bisa berjalan beriringan. Kiranya itu saja Pak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kelompok 9 Karina ya. Waalaikumsalam. Oke. Yuk silakan, Lavender sudah siap belum? Oh, belum siap juga. Dilanjut ke 4, Melati. Mari Melati. Dipersilakan Melati. Oh, Melati belum siap juga. Pari, mari Pari. Sudah Pak. Sudah. Oh, yang mana? Melati. Melati. Oh, Melati. Yuk silakan Melati. Ayo. 4 ya, mari. Baik Pak, ini dari kelompok Melati ingin menyampaikan sedikit tentang tadi bagaimana cara pendampingan bagi anak yang low vision. Ya. Yang pertama, mungkin setelah kami menerima anak itu, yang pertama adalah komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu tentang anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, pastinya kami akan bekerja sama dengan apa namanya itu, lembaga yang khusus menangani bidang tersebut gitu. Jadi kami tidak sendiri, artinya lembaga kami tidak berjalan sendiri. Pastinya kami meminta bantuan atau konsultasi kepada lembaga yang menangani hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, sebisa mungkin kami akan memberikan pendampingan yang terbaik yang bisa kami lakukan, tentunya dengan selalu berupdate ilmu tentang hal tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama selalu menstimulasi, stimulan apa yang tepat untuk anak low vision tersebut. Nah, salah satunya terkait dengan kelas gitu ya, itu yang pertama selalu menggunakan objek yang nyata ketika melakukan pembelajaran, kemudian menata kelas yang dimana tingkat cahaya atau penerangannya cukup, kemudian menggunakan alat-alat yang warnanya menarik dan tidak terpaku dengan warna hitam. Kemudian menyesuaikan tempat pembelajaran untuk anak tersebut. Contohnya seperti kita menyesuaikan tinggi rendahnya suara kita sebagai pendidik kepada mereka. Lalu kita juga menyesuaikan tempat duduk juga. Bisa jadi anak-anak yang seperti itu bisa kita taruh di depan terlebih dahulu. Oke. Kemudian mungkin kita juga bisa menggunakan alat teknologi, contohnya mungkin kami kemarin mengetahui ada itu ya Pak, kayak semacam HP yang bisa dipencet kemudian mengeluarkan suara itu ya Pak. Ya. Mungkin seperti itu. Dari kami mohon masukan dan sarannya Pak atas jawaban kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di belakangnya mari kelompok Pari. Atau Lavender gimana? Sudah siap belum? Ya Pak, sudah siap. Oh, sudah, ya udah Lavender dulu. Mari silakan. Di belakangnya Lavender nanti Pari ya. Maka Bu Alvina. Ya sebentar Pak. Tak bukakan yang sudah dibuat tadi. Ya, saya di sini mau menyampaikan diskusi dari kelompok kami tadi tentang Down syndrome. Down syndrome Bu, bukan daun Bu, ya. Down syndrome. Down syndrome ya. Pendampingannya itu melalui terapi fisik dan menggunakan bahasa sederhana untuk berkomunikasi dengan anak tersebut supaya anak lebih mengerti tentang bahasa kita. Yes. Terus menunjukkan kontak mata saat mengajar itu harus melalui mata ke mata, karena kalau anak Down syndrome itu ada yang kurang gitu.
terus melalui terapi bicara, dan melalui terapi sensorik. Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok kami tadi, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya kelompok mana ini ya? 14 belum ya? Ya, silakan 14. Oh, Pari dulu, maaf. Pari dulu, silakan Pari. Mari. Habis Oke, Pak Pari. Beni. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili dari kelompok 10, yaitu kelompok Pari. Tadi untuk hasil diskusi kami, yaitu tentang pendampingan anak autis, kurang lebihnya tadi hampir sama dengan kelompok yang lain. Yang pertama itu guru harus selalu aktif dan lebih lagi mengajak anak berinteraksi. Kemudian selalu memberikan rangsangan akan sensorik motoriknya dengan beberapa kegiatan. Kemudian membuat rencana pembelajaran dan jadwal secara tertata, urut juga runtut, dan berjalan secara teratur. Kemudian yang terakhir itu memberikan perhatian yang lebih dan selalu mengajak anak berkomunikasi. Dan berusaha menfokuskan anak dengan cara menarik perhatian anak autis tersebut, itu berupa kita bisa tanya dulu kepada orang tua anak tersebut tentang apa yang disukai oleh anak tersebut. Begitu diskusi dari kelompok Pari. 10. Oke deh. Terima kasih. Ya, saya coba ngecek ini untuk kelompok yang belum ini. Ada kelompok yang 11 belum ya? Oke deh, kelompok pintar dulu. Silakan kelompok pintar. Halo. Ya, selamat sore, Pak. Ya, mari kelompok pintar. Ini kami untuk rancangan pendampingan anak autis, itu dengan menstimulasi sensori motor, misal reaksi terhadap bunyi. Kita lakukan dengan cara memukul bunyi, memukul kaleng, gendang, atau alat-alat yang lain yang bisa mengeluarkan bunyi. Terus untuk reaksi mata, kita dengan cara menggelindingkan bola supaya mata itu mengikuti gerak bola. Sementara untuk melatih otot, kita lakukan dengan cara mengangkat dan menaruh benda untuk membedakan antara berat ringannya suatu benda. Dan juga dengan melakukan permainan play dog. Sedangkan untuk terapi secara wicara, dengan cara menyebutkan nama suatu benda supaya anak itu terfokus, tidak mengulang-ulang kata. Dan untuk visual, kita dengan cara mengelompokkan warna. Anak diberi bola yang berwarna-warni, terus untuk dia mengelompokkan warna tertentu. Sepertinya sekian dulu, Pak, dari kami kelompok 11. Terima kasih. Kelompok 11 ya, pintar ya. Oke. Ya. Terima kasih kelompok pintar. Oke, yang kelompok yang muda, nomor muda 3, kelompok semangat. Silakan. Halo, kelompok Pak. semangat. Ya, kelompok Pak, semangat. selamat sore, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami Ya, dari mari. kelompok 3 mau hasil diskusi kami, yaitu untuk anak-anak yang low vision. Yaitu pertama, kita harus menunjukkan atau menunjukkan tulisan atau teks yang besar dan jelas, Pak. Yang kedua, memberikan sensori non-visual. Yang ketiga, mendukung interaksi interpersonal. Misalnya menyebutkan nama anak yang ada di dekatnya. Setelah itu berbicara dengan suara yang keras dan juga memilih tempat duduk anak yang memudahkan kita untuk melakukan observasi. Selain itu, kita juga menekankan kepada anak untuk mendengarkan percakapan orang lain dengan penuh perhatian. Dan juga memberikan dukungan dan sentuhan agar dia merasa aman.
Selain itu juga melakukan gerakan terstruktur. Itu hasil diskusi kami untuk kelompok 3 ini, Pak. Kelompok 3 ya, kelompok semangat ya. Oke, Ya, terima kasih kelompok semangat. Oke, sekarang saya undang kelompok 8, belum ya? Kelompok 8. Atau ini aja ya udah mau maju nih? Sudah. Dari kelompok 8. Sudah? Ya, sudah. Tadi kayaknya anggrek bulan ya? Anggrek, ya, anggrek. Yang anggrek saja? Ya, anggrek sini, anggrek, iya. Sudah belum ya, Bun? Ya, sini mau ya. Ya, sudah, mari. siap. Ya. Ya, mari, Bun. Hasil dari diskusi kami tentang penanganan Down syndrome ya. Satu, menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Usahakan kontak mata selalu dengan anak. Memberikan pertanyaan terbuka. Misalnya, apabila kamu ingin menggunting apabila kamu ingin membuka makanan ini atau jajanan ini, apa yang kamu perlukan gitu. Misalnya nanti anak itu bisa mengambil gunting gitu. Oke deh, Bu. Memberikan pembelajaran dengan main peran. Memberikan perhatian khusus dengan penuh kesabaran serta menggunakan peraga visual. Demikian hasil diskusi dari kami. Oke, ya dilanjut kelompok 12. Silakan kelompok 12. Ya, cepat Bu. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore, silakan, mari Bu. Kami mewakili dari kelompok 12. Untuk anak autis, pendampingan perlu pembelajaran yang diarahkan untuk melatih dan mengembangkan fungsi mata, telinga, dan latihan otot-otot. Misal, membedakan benda dari bentuk, segi, dan warna. Beberapa kegiatan dapat membantu anak untuk bermain bersama teman, sehingga dapat menstimulasi kemampuan interaksi dan komunikasinya. Misal, beri kesempatan anak untuk bergabung dengan teman saat bermain Play-Doh. Anak akan merasakan sensasi tekstur Play-Doh. Pengembangan emosional anak dengan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Terima kasih. Kiranya cukup sekian dari kami. Oke. Terima kasih kelompok 12 ya. Ya. Namanya apa Bu? 12 melatih putih, Pak. Ya. Oke, melatih putih. Oke, selanjutnya di belakangnya kelompok 18, silakan Bun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf ini off kan. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Punya habis. Ya. Kami dari kelompok Seruni berbekal pengalaman dari beberapa teman kami yang di lingkungan sekitarnya ada yang mempunyai tetangga ini yang terhambat pendengarannya, Pak. Ya. Atau tunarungu yang Ya, pertama. langsung aja, Bu. Yuk. Yang pertama. Melakukan pendekatan komunikasi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Yang kedua, melakukan pendekatan komunikasi dengan mimik mulut yang jelas. Yang ketiga, meletakkan tangan kiri anak ke leher guru agar anak mengetahui getaran suara yang dikeluarkan guru ya Pak. Ya. Keempat, membantu anak berkomunikasi dengan orang yang baru dikenalinya. Yang kelima, menggunakan alat bantu pendengaran. Yang keenam, pengenalan suatu benda dengan media gambar atau video gambar. Yang ketujuh, menstimulasi pendengaran anak dengan mendengarkan musik. Mungkin itu dari kelompok Seruni, Pak. Oke deh, ya. Baik, yuk selanjutnya. Yuk, kelompok berapa ini? 14, mari. 14. 14, Mawar. Assalamualaikum, selamat sore Kak Beni.
kebingungan terhadap anak cacat yang menggunakan alat bantu kursi roda. Yang pertama yang kami lakukan sebagai pendidik yaitu menggunakan penataan ruang yang sesuai atau mudah diakses oleh anak tersebut. Dan kita mengajarkan kepada anak yang lain untuk menghargai atau berempati kepada anak tersebut sehingga tidak menjatuhkan mental anak tersebut. Yang selanjutnya kita sebagai pendidik juga harus bersinergi terhadap orang tua serta memberi dukungan terhadap anak tersebut supaya bisa lebih berdaya diri. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 14. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, yuk selanjutnya berarti kelompok 14 ya. Kelompok berapa ini? 16 yang belum. Kelompok 16 silahkan. Kurang kelompok 16, 17, terus 20 selesai. Oke. Gimana? Kelompok 20 tidak paparan? Baik, Pak. Oh, 17. Mari Bu, 17 Bu. 20. Ya, 17 dulu silakan, 17. Mari Bu. Singkat padat, ya. Terima kasih atas waktunya, Pak Beni. Kami dari kelompok 17 akan memaparkan tentang anak pada gangguan pendengaran gitu ya. Jadi untuk pendampingannya yang pertama itu ini biasakan untuk menarik perhatian anak terhadap bunyi-bunyian yang berbeda. Nah, jadi kita sebentar. Biasakan untuk menarik perhatian anak terhadap bunyi-bunyian yang berada di lingkungan sekitar kita, misalnya seperti suara ketukan pintu atau suara kendaraan atau suara mesin dan lainnya. Terus kemudian bantu anak dengan ini mainan yang bersuara untuk menstimulus pendengaran anak tersebut. Jadi ketika anak merasa senang dengan mainan tersebut, nah terus itu mungkin bisa menstimulus atau merangsang pendengarannya. Kemudian yang selanjutnya selain guru, jadi kita bekerja sama ya, bisa bekerja sama dengan orang tua untuk jangan pernah bosan untuk mengajak anak dalam berbicara. Nah, cara bicaranya ini bisa dengan menyejajarkan muka, jadi bicaranya dengan jelas gitu. Untuk mimik atau ekspresinya, jadi anak dapat menangkap seperti apa gitu. Jadi selanjutnya bisa belajar bahasa secara manual atau dengan bahasa isyarat. Kemudian apresiasi terhadap anak ketika anak tersebut bisa mengucapkan kata gitu. Begitu, Bapak. Oke, ya. Terima kasih, mohon maaf. Ya, oke, selanjutnya nomor 20. Mari silahkan. Baik, Pak. Sepertinya tadi sudah disampaikan sama kelompok lain, nggih, Pak. Hanya menambahkan sedikit saja. Boleh, ya. Kalau menurut kami, karena anak hambatan pendengaran ini bukan berarti anak itu seperti autis atau keterbelakangan mental, nggih, Pak, nggih? Ya. Terus kalau menurut kami cara pendampingannya itu dengan ketika kita memberikan pengajaran gitu, kita harus memperjelas gerak bibir kita dan memperlambat. Misalnya kita seperti mendikte begitu loh, Pak. Kemudian kalau misal anak itu belum mudeng juga, kita juga harus memberikan seperti gerakan kamu sudah makan seperti itu, misalnya seperti itu. Dan memberikan contoh, kemudian juga memberikan itulah menstimulasi anak dengan benda nyata. Mungkin dengan gerakannya seperti apa gitu, misal disuruh mengambil sesuatu, kita memberikan contoh dulu seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Yuk, berikutnya yang terakhir kelompok 16 ya. Silakan kelompok 16. Ya, silakan kelompok 16. Halo. Ya, selamat siang, Pak. Ya, ini sore. kami perwakilan dari kelompok 16. Ya, oke. Pendampingan anak cacat menggunakan alat bantu kursi roda. Yang pertama, mempersiapkan fasilitas khusus untuk disabilitas.
Contohnya seperti jalan yang landai gitu. Terus kalau misal ada tangga itu dikasih apa gitu ya, biar kursi roda bisa berjalan di atasnya gitulah. Terus mungkin di WC juga disediakan pegangan khusus untuk disabilitas. Dan di tempat-tempat yang membutuhkan bantuan khusus untuk anak yang itu khusus ABK. Kemudian membantu menemukan cara untuk mandiri. Seperti contohnya memberikan pengajaran bagaimana anak itu harus mandiri tanpa didorong. Jadi harus belajar menggunakan kedua tangannya, mungkin kalau masih bisa dia itu dibimbing untuk menjalankan kursi rodanya dengan mandiri. Terus kemudian yang ketiga membiasakan pembiasaan positif. Seperti contohnya ketika anak datang ke sekolah, diantar oleh orang tuanya itu kan nanti diserahkan kepada guru. Terus guru hanya memberikan arahan bagaimana anak itu ketika pagi sudah sampai sekolah harus itu contohnya menggunakan alat rodanya sendiri tanpa minta bantuan kepada guru. Terus kita arahkan menuju tempat cuci tangan. Setelah sampai sekolah, kita arahkan di mana tempat cuci tangannya, kemudian kemana kelas yang harus dituju, begitu Pak. Terus selanjutnya, penyesuaian penataan kebutuhan khusus untuk ABK yang pakai kursi roda itu. Misalnya di dalam kelas itu kita berikan meja atau tempat khusus untuk anak itu bisa dengan mudah menggapai kebutuhannya di kelas seperti mungkin mengambil mainan, alat tulis atau yang lainnya. Ya. Kemudian memberi motivasi dan dukungan. Memotivasi anak untuk tetap percaya diri di antara teman-temannya yang lain yang bukan ABK gitu, supaya anak itu tidak merasa berbeda dengan yang lain. Kita beri dukungan mental yang bisa membangun kepercayaan diri anak tersebut. Kemudian yang terakhir, bermain bersama dengan memaksimalkan anggota tubuh yang ada. Semisal anak itu menggunakan kursi roda karena ada cacat di bagian kakinya, jadi kita memberikan stimulasi bermain dengan tangan, dengan kepala, dengan anggota tubuh yang lain yang masih berfungsi dengan normal. Oke, ya begitu, cukup Pak. Bunda. Ya baik, terima kasih. Saya mengapresiasi itu teman-teman setiap kelompok yang tadi sudah memaparkan. Tapi mohon maaf kalau tidak semuanya dapat cinta dari saya. Nanti teman-teman akan mendapatkan cinta-cinta yang lain dari narasumber yang lainnya. Baik, waktu yang kurang tinggal berapa menit ini saya akan menuntaskan, saya mencoba ya. Ternyata diskusi kita seru juga ya. Jadi semoga saya akan mengakhiri nanti sesuai dengan paparan saya. Baik teman-teman, kita tadi sudah ngomongin tentang ciri-ciri anak ABK, kemudian teman-teman tadi juga sudah melakukan, mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana pendampingan mereka. Nah, ternyata di sini kita akan saya akan menyampaikan kenapa sih kok perlu mereka digabungkan dengan anak-anak yang lainnya dalam satu kelas ya. Nah, ini mungkin teman-teman kita lihat. Nah, kita bisa bayangin nih kalau teman-teman suatu ketika ditolak oleh salah satu kelompok gitu kan, karena merasa kamu kok kurang, kamu kok enggak bisa nyelesain tugas dan sebagainya. Nah, sementara kita di sisi lain kita punya kelebihan. Itulah mungkin rasanya enggak enak banget ya teman-teman. Itu juga yang dirasakan oleh anak-anak ABK seperti itu. Kalau mereka tidak diterima oleh teman-teman yang non ABK, ya kan, yang akan menjadi akan menimbulkan akan muncul masalah yang lebih besar lagi ya. Kalau tadi masalahnya adalah masalah tentang hambatan-hambatannya ya yang mereka miliki. Nah, ini secara psikologis akan menjadikan bagian dari masalah yang kedua yang cukup besar seperti itu.
Nah, mereka akan memiliki sikap yang negatif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kok aku seperti ini ya, kok seperti ini. Nah, itulah teman-teman, sehingga perlunya mengapa mereka perlu digabungkan dengan anak-anak non-ABK. Tempat juga demikian ya, ada hari-hari tertentu mereka bersama dengan anak-anak non-ABK. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kenapa mereka harus digabungkan? Karena mereka ternyata mempunyai hak anak. Belajar bersama dengan teman yang lain. Ya, sekolah tuh nggak usah jauh-jauh. Teman-teman bisa kok, ya bisa untuk menstimulasi mereka, untuk mendampingi mereka. Apalagi sudah mendapatkan video dari saya, materi dari saya, insya Allah itu teman-teman bisa. Dan ini akan membuat mereka mempunyai apa ya, untuk bisa berpartisipasi. Baik orang tua, ya kan, maupun anak itu juga berpartisipasi di apa? Ya berkegiatan dengan teman-teman yang lainnya, ya tidak hanya menarik diri, mengurung diri, mengucilkan diri, asik dengan dunianya seperti itu, ya. Nah, ketika kita menggabungkan, nah ini teman-teman ya, oke, ketika kita menggabungkan anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama anak yang lain, ini kita berarti sudah memberikan penghargaan, ya kan? Bagaimana martabat nilai manusia di mata Tuhan itu sama semua. Nah, ini adalah bentuk ya penghargaan kita. Bahkan kita secara tidak langsung menjadi model bagi anak-anak dalam mengembang karakter sikap peduli. Oh, ternyata bundanya, ayandanya menyenangkan ya, mau menempatkan aku dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Akhirnya anak apa? Termotivasi. Inilah ini yang terpenting ya. Bagaimana kita bisa memberikan, bisa memotivasi rasa percaya diri anak-anak ABK ya. Baik, selanjutnya. Nih teman-teman, kita melihat sepintas ini. Ini anak-anak kami nih ya, bagiannya mereka nih ya. Apa yang terjadi di antara mereka nih? Nah, ya, ya, itulah hari-hari yang membahagiakan buat mereka. Dan mereka ada satu anak yang non ABK bahkan sering merindukan loh, merindukan temannya yang istimewa ini. Ya, kok Mbak Elisa tidak datang, tidak ada di kelas kita seperti itu, ya. Baik teman-teman. Nah, tujuan mengapa digabungkan, ini teman-teman ya. Tujuan mengapa digabungkan. Kita melihat di sini, ya. Menumbuhkan rasa percaya diri dan membangun otonomi untuk kemandirian anak. Ya, kemudian mengembangkan keterampilan sosial. Ya, tadi contoh tadi ya, membetulkan masker, kadang membetulkan kerudung temannya, membukakan bekal dan sebagainya seperti itu ya. Tanpa kita sadari ada sesuatu yang sangat luar biasa di antara mereka. Bahkan membantu anak untuk beradaptasi, memahami berbagai hal, termasuk memahami orang lain, temannya maupun gurunya. Dan mengurangi rasa takut. Aku tidak akan dibully, teman-teman baruku, mereka juga menyayangin aku. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, manfaat dari mengapa digabungkan nih, teman-teman ya, manfaatnya nih kita lihat ada bagi anak. Ya, dan di sini pemahaman dan penerimaan sejak dini dapat meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Seperti itu ya. Bagi guru nih, guru yang sudah mulai belajar mengisi PPI seperti itu ya, program pembelajaran individu, dia akan berkomitmen ya kan menyediakan segala sesuatunya yang terlebih seperti tadi yang teman-teman sudah paparkan tadi itu ya untuk pendampingan. Nah, itu akan semakin ditingkatkan. Oh, ini kurangnya ini. Besok akan saya tambahkan ini. Oh, ini ternyata harus seperti ini, sebaiknya seperti ini. Ini teman-teman yang terjadi. Bagi orang tua nih teman-teman, ya, ketika orang tua berkumpul dengan komunitas, ya, dengan wali murid yang lainnya, mereka merasa senang, ya, merasa senang. Ternyata aku ora dhewean, aku tidak sendiri, anakku tidak sendiri. Ternyata masih ada teman-teman yang lainnya. Bahkan, oh, itu anak itu kok hambatannya lebih ya, lebih dibandingkan anak saya. Saya harus mensyukuri. Bahkan ketika ada WAG, ya kan, ada grup
mereka akan satu sama lainnya memotivasi, memberikan masukan seperti gini loh Jeng, kalau anak saya itu di rumah seperti ini, saya seperti ini, gitu enak. Ada informasi-informasi terkait dengan seminar, webinar, apapun terkait dengan anak berkebutuhan khusus, mereka saling sharing ya, sehingga mereka bisa mengikuti secara bersama-sama. Nah ini teman-teman, bagi masyarakat, betul tadi tidak semua masyarakat bisa menerima, ya, tidak semua masyarakat bisa menerima, bahkan ada yang memandang sebelah mata, gitu kan, ada yang mencibir seperti itu. Lembaga kami beberapa kali sebelum pandemi kami bekerja sama nih dengan salah satu supermarket yang cukup besar di tempat kota kami melakukan show, ya kan, kegiatan anak-anak itu tampil. Tujuannya ini yang berkeempat, biar masyarakat tahu mereka adalah anak yang istimewa, memiliki bakat istimewa, dan mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Sehingga mereka tidak perlu disingkirin, tapi perlu direngkuh bersama-sama. Ya. Nah ini teman-teman ada tips mengajar ABK di PAUD. Ya, bersikaplah positif. Tadi saya melihatnya sudah sebagian besar teman-teman sudah ada nih, ya kan, tips-tips di dalam pendampingan tadi sudah ada ya. Bangunlah komunikasi. Nah, bicara jelas dengan posisi wajah, bertemu wajah, ya. Temukan potensinya, bukan kelemahannya. Potensi itu tidak sehari 2 hari, 2-3 bulan, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Guru harus sabar. Pada waktu-waktu tertentu, pada usia-usia tertentu, itu akan tampak. Nah, sesudah tampak, marilah baru kita akan genjot, ya kan? Kita mau fasilitasi, tentunya kita juga akan selalu apa? Mengikutkan, melibatkan orang tua. Pahami bahwa anak sedang belajar. Nah, proses, ya kan? Jadi harus sabar. Dan keenam, jagalah harga diri setiap anak. Ya, nah sehingga mereka selalu ada kegiatan yang kolaborasi seperti itu, ya kan? Ada selalu apa ini melibatkan pada kegiatan-kegiatan besar seperti itu. Nah, lembaga teman-teman nanti kalau sudah memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, berarti nanti lembaga teman-teman menjadi lembaga namanya lembaga inklusi. Karena penggabungan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak non ABK seperti itu. Adalah anak-anak lain itu menghargai, ya kan? Ini loh teman-teman, kita punya teman-teman kita seperti ini. Nah, teman kita ada teman yang hebat seperti itu, ya kan? Sehingga biasanya memang di awal-awal itu timbul berontak, ya kan, merasa jengkel gitu kan. Ini kok temanku diajak ngomong kok enggak connect, ya kan, diajak berkegiatan ini kok enggak mau bantu dan sebagainya. Ini perlu proses untuk diberikan pemahaman seperti itu, ya, termasuk orang tuanya, ya kan, sehingga orang tuanya nanti bisa ngasih penjelasan ketika anak ini cerita. Gitu. Bola kelas yang mudah diakses. Nah, tadi ya kan, ketika ada anak yang memakai krek, memakai kursi roda, ya kan, berikan tempatnya landai, ya kan, kamar mandi di berpegangan seperti itu. Beri penjelasan kepada semua anak tentang disabilitas. Nah, disabilitas ini adalah istilah yang sangat enak sekarang ya, disosialisasikan terkait dengan istilah disabilitas. Berbagi pengalaman dengan guru lain, supaya guru lain itu juga bisa mampu melakukan dari hasil pengalaman temannya. Oh, aku punya pengalaman ketika aku menghadapi anak-anak yang low vision, ini loh trik-triknya, ini kamu tak kasih resepnya, ini kamu kasih caranya, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini perlunya ada sebuah penyesuaian ya, ketika nanti teman-teman apa nih? Sudah kedatangan anak-anak ABK ya. Ini mungkin yang terjadi ya, meja kursi untuk setiap anak. Nah, itu bisa dipindahkan, diberikan karpet atau diberikan apa nih, tikar seperti itu ya. Kemudian akses masuk kelas ada undaan. Nah, kita buat tambahkan ada yang landai supaya untuk memudahkan jalannya kursi roda. Penerangan ruang yang kurang ya, tolong untuk jendela-jendela ya kan, untuk lampu pintu pun harus udaranya juga masuk segar, ruangnya pun terang seperti itu. Guru mengajar satu arah tadinya ya kan. Nah, sekarang oh di sebelahku ada anak low vision, di samping kiriku, di samping kananku ada anak yang
Down syndrome. Bagaimana kita untuk berbagi arah ketika kita mengajar seperti itu. Perencanaan pembelajaran dan evaluasi yang mungkin kemarin belum sesuai. Nah, dengan PPI, nah kita akan semakin membuat perencanaan pembelajaran dan evaluasi menjadi semakin sesuai, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ini termasuk apa sih yang harus kita berikan kepada anak-anak? Ya, salah satunya adalah ketika kita mengenalkan, mengajak mereka dengan berbagai macam lospat. Tadi sudah ada nih teman-teman yang menyampaikan lospatnya adalah lospat yang tidak berbahaya, betul seperti itu. Lospatnya yang ya kita lihat hambatan yang ada pada anak kita itu seperti apa, itu ya. Ini teman-teman terkait dengan program belajar individual, silahkan nanti teman-teman untuk menonton video yang nomor 6. Ya, kalau tidak salah nomor 6 ya. Itu sudah ada runtutan cara membuatnya. Kalau saya jelaskan di sini, nanti waktu saya kurang seperti itu ya. Sehingga silakan nanti teman-teman janji ya, videonya dibuka ya. Dibuka dan ditonton seperti itu. Itu sangat-sangat membantu kita semua ya. Nah, bagaimana nih Kak Beni di masa pandemi? Aduh, pusing anak ABK itu nggak bisa diajak daring, belas nggak bisa. Pengalaman lembaga kami datang ke rumah, ya kan? Bahkan guru-guru kami sampai sore, teman-teman, karena kan sehari itu bisa sampai 2 sampai 3 sampai rata-rata sampai 4 teman, ya kan? Nah, mereka sampai pulang sore. Dan subhanallah ya teman-teman, ternyata orang tua murid pun memikirkan kedatangan kami, ya kan, dapat makan siang, kemudian ada tambahan untuk uang bulanan juga seperti itu, karena mereka merasa nggak mungkin ya, sehingga kami terjadilah belajar bersama dengan orang tua dan anak-anak, home visit, ya kan, maupun school visit ya, nah school visit seperti itu. Ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang sudah ada anak ABK tidak bisa dihadirkan karena di masa pandemi seperti ini, karena kita nggak tahu ya virus itu timbul tenggelam seperti kadang ada, kadang dapat semprit untuk PJJ, kadang boleh PTM terbatas seperti itu. Nah, jadi kita harus selalu siap dengan 2 alternatif seperti itu. Nah, ini teman-teman, home visit dan school visit silakan untuk teman-teman terapkan di lembaga teman-teman semuanya terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, baik yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir terkait dengan rujukan. Nah, silakan teman-teman untuk MOU, entah itu dengan puskesmas maupun dengan RSU, ya, karena ini untuk sangat membantu teman-teman. Salah satunya adalah ketika anak-anak harus masuk di lembaga teman-teman, mereka harus wajib tuh untuk melampirkan surat asesmen, entah itu dari psikolog, entah itu dari tim tumbang atau siapa saja. Nah, inilah jadi pentingnya ada rujukan. Kami merujuk karena kami sudah ada MOU, ya kan. Silakan Bunda untuk datang ke RSUD untuk menemui Bunda ini dan sebagainya. Nah, RSU senang mendapatkan data, mendapatkan kegiatan untuk melihat keberadaan kondisi anak-anak di kota kami pun mendapatkan layanan yang mudah. Tidak harus antri seperti itu, langsung ditangani. Apalagi kalau tahu calon mau masuk ke sekolah kami, ya seperti itu. Itu teman-teman. Jadi perlunya kita juga memahami tentang rujukan seperti itu. Bukan itu saja. Ketika anak kita, anak ABK itu mengalami sakit yang mungkin itu beda dengan anak-anak yang lainnya, nah teman-teman sudah ngantongin tuh, sudah ngantongin nama-nama dokter, siapa yang dokter-dokter yang mampu untuk memberikan pengobatan kepada anak-anak ABK. Tapi sampai saat ini anak-anak ABK sebetulnya sama sih, sakitnya itu sama dengan anak-anak yang lainnya. Menurut pengalaman kami, hanya yang membedakan tadi nih teman-teman terkait dengan rujukan, ya itu teman-teman. Nah, ini ada videonya teman-teman, tapi waktunya tidak mencukupi. Kalau saya putar, silahkan nanti teman-teman untuk melihatnya, ya melihat di videonya itu ada semua, ya. Oke teman-teman. Nah, Halahan dan Kaufman mengatakan
anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan layanan yang khusus agar potensi kemanusiaan yang mereka miliki dapat berkembang. Ya, nah ini Bu Lilis tidak perlu ada tugas pribadi ya Bu Lilis, Bu Erna. Tugas individu, halo, perlu nggak ya? Pak, perlu ada. Pak ini. Ya, oke deh, ini tugas individunya ya. Ya. Nah, tugasnya ini, apa yang akan teman-teman lakukan nih terkait ABK di lembaga tempat teman-teman mengajar? Biasa pertanyaan, kalau tidak ada anak ABK-nya gimana? Seakan-akan. Sehingga ketika nanti teman-teman benar-benar kedatangan anak-anak berkebutuhan khusus, teman-teman sudah siap, sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, oke teman-teman, akan saya akhiri bagaimana kehebatan anak-anak ABK mereka menunjukkan kepiawaiannya. Inilah mereka. Pak Beni, sebentar Pak Beni. Ya. Pak Ben, untuk tugas per modul nanti akan di-share oleh panitia. Oh begitu. Pak. Oh bukan ini ya? Bukan, yang untuk ABK itu ada sendiri. Oke deh. Jadi pada dasarnya setiap anak memiliki kebutuhan khusus. Amatilah salah satu anak yang Anda anggap paling memerlukan perhatian, lebih karena kondisi fisik, emosi, atau temperamennya. Oke. Pendampingan apa yang bisa Anda lakukan? Pertanyaannya. Ya, oke. Gitu teman-teman ya, tugasnya ya. Yuk kita lihat ini. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be rich? Will I be rich? Hear what she said to me. Yes, Sarah, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Yes, Sarah, what will be, will be. When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Hear what she said to me. Yes, Sarah, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Yes, Sarah. Ya. Baik, terima kasih teman-teman para peserta di Diklat Dasar yang diselenggarakan oleh Tularam bersama dengan Himpunan Jawa Tengah. Yang pasti kekurangan saya mohon dimaafkan. Nomor HP saya ada di panitia. Silakan nanti kalau teman-teman akan ada sesuatu ditanyakan karena waktu untuk tanya jawab sudah tidak mencukupi seperti itu ya. Sementara tadi ada beberapa teman tuh yang ingin ngobrol curhat terkait dengan apa yang teman-teman alami bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus di lembaga teman-teman semuanya. Demikian saja, kami kembalikan kepada panitia. Monggo. Baik, terima kasih Kak Beni. Ilmunya yang luar biasa tentang ABK. Beliau memang kalau masalah ilmu ABK memang mendalami sekali karena mungkin tiap harinya. Yang penting bukan termasuk ya Kak? Termasuk saya, akhirnya jadi ayah berkebutuhan khusus. Iya. Baik, terima kasih sekali teman-teman dan juga Kak Beni. Kegiatan Diklat hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Kita sampai ke penghujung acara. Ilmunya luar biasa sekali. Sebelum acara ditutup tadi dari teman-teman panitia ada yang menanyakan ketika kemarin dari MC Bu Rika selalu memberikan pantun kepada narasumber karena saya memang tidak bisa, tadi sempat dibuatkan juga sama Bu Rika pantun untuk Kak Beni. Saya bacakan, ya ini bukan hasil karya saya karena saya memang nggak bisa.
Sonten-sonten ngunjuk kopi kalian bakar jagung. Matur suwun kagem Kak Beni sampun maringi materi kagem menti temanggo. Itu Kak Beni pantun buatan Burika. Orangnya mana ini? Ngumpet itu. Oh, terima kasih Bu Rika untuk pantunnya. Sama-sama Kak Beni. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak Beni untuk ilmunya yang luar biasa sekali dari Ayah ABK untuk ilmu ABK juga. Sebelum closing, Bu Evi ada pengumuman untuk menti, mentor, profesor dan juga pengamat. Untuk tugasnya nanti akan disampaikan oleh Bu Romi, Bu. Bu Romi mau di WA grup aja ya untuk tugas hari Rabu. Oke. Untuk tugas harian teman-teman nanti akan kami share di grup di WA grup saja nggih, dan saya sampaikan juga untuk penilaian penilaian harian mentor. Nanti saya share di grup saja. Begitu Bu Evi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Dah. Terima kasih sekali Kak Beni ilmunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bu Evi ada pengumuman yang lain lagi sesudah tugas untuk kegiatan besok? Tak pamitan nih ya teman-teman. Bu Erna foto bersama foto dulu Pak, jangan pamit dulu. Untuk pengumuman nanti di grup aja Mbak. Oh iya. Iya. Pak Beni foto dulu Pak, jangan pulang ke Wonosobo. Iya. Oh sebentar. Ini mau mampir ke itu kok bakso ulek dulu. Oh, saya belum menyampaikan yang dapat cinta saya ya. Ya, baru mau tak ingetin yang dapat cinta sopo. Oke. Ya teman-teman, berbicara anak berkebutuhan khusus tidak lepas dari hati. Di hati itulah ada rasa sabar, ada ketekunan, dan ada cinta kasih sayang. Anak-anak ABK membutuhkan cinta yang tulus dari teman-teman dari pendidik PAUD, peserta Diklat Dasar Tularam dan Hipodi. Semoga cinta itu senantiasa berkembang untuk diberikan kepada anak-anak kita. Saya bacakan untuk yang mendapatkan bintang adalah kelompok hebat, kelompok tomat, kelompok sehat, lentera, merpati, melati, kabit ceria, dan 18 itu apa ya? Seruni ya? Seruni. Itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan cinta dari saya doakan besok teman-teman akan mendapatkan cinta yang lain dari para narasumber yang hebat di ruang Zoom ini. Monggo Bu Lilis. Oh, kalau aku hanya nunggu di foto. Oh. Tugas-tugas gampang kok. Habis ini kan panitia tolong jangan keluar dulu ya. Kita seperti biasa evaluasi sebentar 5 menit. Siap. Baik, seperti biasa. Itu Silakan masih banyak teman-teman untuk buka kameranya untuk video di-on-kan. Kita akan foto bersama seperti biasa. Di sini ada 8 halaman. Kita mulai dari halaman pertama. Ada Bu Erna, Pak Beni, Bu Nurul, Bu Retno, Bu Zuhrufah, 1, 2, 3, 4. Halaman kedua, ada Bu Fatiyah, Diana Logis, Romlah, Bu Yanti Yastuti, 1, 2, 3. Halaman 3, Bu Helda, Bu Nadia, Bu Supinah, dan teman-teman. 1, 2, 3. Halaman 4, Bu Widarti, Bu Banatu, Bu Lutfi, Bu Dwi Fitriani. 1, 2, 3.
Halaman ke-5. Bu Sukanah, Bu Ika Hikmawati, Bu Devriana Visitia. 1, 2, 3. Halaman 6. Bu Isniati, Bu Ayu Arifah, Bu Lina, Bu Nurul Halimah. 1, 2, 3. Halaman 7. Off semua. Semakin ke belakang semakin Makin ada, off. Iya. nggak jelas bentuknya gitu. Halaman 8 off semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya hari ini. Semoga sehat selalu. Kita siapkan energi untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai di penghujung acara, saya selaku moderator hari ini mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.